Bab 181 Selat Putus Asa. Kata-kata Yun Ce menusuk ke salah satu dari banyak saraf Jasmine, dan dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Dalam periode waktu ini, gelombang kelima prajurit naga batu dipanggil. Sebanyak 32 prajurit naga batu muncul dalam formasi berputar-putar dan mengepung Yun Ce. Jangan, pedulikan aku, peri kecil selalu terjaga dan dia dengan jelas memahami kesulitan saat ini. Dia, yang ditekan di bahu Yun Ce, sedikit berjuang. Yun Ce memalingkan telinganya yang tuli, dan menggunakan pedangnya dengan satu tangan, dia menggunakan prajurit naga batu yang datang. Kecepatan pedangnya yang berayun menurun secara alami, saat dia memegang pedang seberat 1950 kilo dengan satu tangan, namun, itu masih ganas dan tirani seperti sebelumnya. Setiap ayunannya besar dan lebar, menyebabkan siulan angin ketika pedang itu mengiris udara, menyebabkan kehancuran para prajurit naga batu satu demi satu sebelum mereka bahkan bisa mendekatinya. Suara ledakan batu berlanjut tanpa istirahat. Meskipun dia memegang pedang berat dengan satu tangan, meskipun dia memeluk dan melindungi seseorang dengan lengan kirinya, 32 prajurit naga batu ini masih tidak mengancam Yun Ce. Dalam waktu kurang dari 2 menit, di bawah lusinan ayunan Yun Ce yang berkelanjutan dengan pedang yang berat, mereka semua berubah menjadi batu yang hancur di tanah. Tapi, gelombang kelima, masih belum berakhir. Segera setelah itu, gelombang keenam prajurit naga batu muncul di depan Yun Ce, dan kali ini, ada 64 dari mereka. Melihat 64 Stone Dragon Warriors yang mengelilinginya, Yun Ce mengambil napas dalam-dalam saat tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang tanpa sadar diperketat. Dewa Penjara, Sirius, Tome dapat memberinya penguasaan penuh atas kendali pedang yang berat, tapi itu jelas tidak berarti itu bisa membuatnya mengabaikan bobot pedang berat itu sendiri. Memegang pedang yang berat dengan satu tangan tidak bijaksana untuk memulai, dan setelah menghilangkan gelombang kelima Warriors naga batu, tangan kanannya sudah mulai merasa mati rasa. Boom, boom. 64 Stone Dragon Warriors mulai berlari bersama dan tanah tempat mereka berlari bergetar dengan setiap langkah yang mereka ambil. Yun Ce menggeram, mengangkat pedangnya dan terjun ke kerumunan prajurit naga batu yang baru saja berlipat ganda jumlahnya. Dia ditagih. Dia bentrok. Pedangnya yang berat terayun ke kiri. Dan kemudian, disapu ke kanan. Lagi dan lagi. Musuh-musuh tersapu satu demi satu, dan tubuh mereka hancur satu demi satu. Di sini dan sekarang, dia yang memiliki peri kecil dalam pelukannya, sangat senang bahwa dia memilih pedang yang berat sebagai senjatanya saat itu. Karena, ketika dikelilingi berat, satu-satunya senjata yang memungkinkan seseorang untuk menyapu tanpa takut ke segala arah seperti sekarang, hanya pedang yang berat. Satu-satunya senjata yang bisa memungkinkan seseorang untuk memeluk seseorang, dan melindunginya dari sedikit pun bahaya, hanya pedang yang berat. Satu-satunya senjata yang bisa dengan mudah menghancurkan para prajurit naga batu ini, yang tubuhnya keras dan kokoh hampir tidak bisa dirusak oleh senjata lain, juga hanya pedang yang berat. Keuntungan dari pedang yang berat, dalam pertempuran seperti ini, ditampilkan secara menyeluruh. Yun Ce benar-benar percaya bahwa jika dia saat ini memegang pedang ringan di tangannya, dia tidak akan bisa bergerak dengan mudah di pengepungan banyak prajurit naga batu ini, dan dia tidak akan bisa melindungi peri kecil ini dengan sempurna. Tetapi pada saat yang sama keuntungan ini ditampilkan, kerugiannya perlahan-lahan juga menampakkan diri. Ledakan. Bang. Boom, boom. Dengan serangkaian tirani yang mengacungkan pedang yang berat, gelombang keenam dari Dragon Warriors telah berubah menjadi puing juga. Dan waktu yang diambil, tepat 4 kali waktu yang diambil untuk menyelesaikan gelombang kelima. Yun Ce menusuk pedangnya yang berat ke tanah saat dia akhirnya mulai terengah-engah. Di bawah perintah Jasmine, Yun Ce tidak pernah menyimpan pedang beratnya di Sky Poison Pearl, dan selalu membawanya di belakang, sehingga terbiasa dengan beratnya. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang terbiasa dengannya, itu pasti tidak berarti bahwa itu bisa diabaikan sepenuhnya. Karena berat 1950 kilo itu, akan selalu ada di sana. Itu tidak akan berkurang, juga tidak akan hilang. Gelombang ke-6, masih belum berakhir. Ziting, ziting. Sejumlah besar sinar kuning melintas di sekitar Yun Ce, dan angka-angka total tepat 128 Stone Dragon Warriors muncul. Dan prajurit naga batu ini telah mengalami perubahan juga. Senjata mereka bukan lagi hanya longers, di belakang, ada prajurit naga batu yang memutuskan untuk membuang perisai mereka, dan memegang 2 pedang panjang dan 2 pedang panjang. Lebih dari 100 dari mereka, menghadapi lebih dari 100 musuh dari tingkat yang sama pada saat yang sama, dan bahkan setelah konsumsi energi yang besar, bagaimana ini bisa menjadi cobaan. Itu pada dasarnya penyalahgunaan. Ini mungkin merupakan gelombang terakhir, kurasa. Yun Ce berpikir seperti itu. Napas awalnya yang compang camping sudah tenang setelah dia mengaturnya. Dia melemparkan pelet mendalam-mendalam ke mulutnya, dan menyesuaikan bahu kirinya sehingga dia bisa mengencangkan cengkeramannya pada peri kecil sedikit. Dia kemudian mengeluarkan pedang berat dari tanah dengan satu tangan, dan mengarahkannya ke depan. Pertempuran sengit antara orang satu tangan dan 100 prajurit, demikian dimulai. Prajurit naga batu yang menggunakan pedang panjang dan pedang panjang tidak hanya berbeda dari segi senjata, bahkan kecepatan gerakan mereka jelas lebih cepat daripada Stone Dragon Warriors yang memegang tombak. Mereka bergegas ke arah depan, dan siluet pedang dan pedang menyelimuti Yun Ce. Sampai sekarang, apa yang benar-benar dihibur oleh Yun Ce, adalah bahwa prajurit naga batu ini tidak memiliki keterampilan mendalam jarak jauh. Di bawah ayunan pedangnya yang berat, mereka tidak dapat mendekatinya, yang juga berarti bahwa pada dasarnya, mereka tidak dapat menyakitinya dan peri kecil. Kalau tidak,
kesulitan mereka pasti akan beberapa kali lebih sulit. Namun, syarat agar situasi ini bertahan adalah baginya untuk mempertahankan frekuensi ayunannya. Tetapi dengan kombinasi konsumsi energinya yang meningkat dan meningkatnya rasa lelah di lengannya, kecepatan ayunan pedangnya yang berat, dan tingkat keganasannya, jelas jatuh. Ini juga menyebabkan celah dan kekurangan yang lebih besar setelah setiap ayunannya. Bang bang bang. Dalam serangkaian ledakan, 5 prajurit naga batu yang datang untuk menyerang bersama-sama dikirim terbang dengan ayunan pedang yang berat. Tetapi karena kelelahan yang berangsur-angsur menumpuk karena mengerahkan kekuatannya, ketika Yun Ce menarik pedangnya, posturnya tiba-tiba menjadi tidak seimbang untuk sesaat, sehingga pedang panjang prajurit naga batu datang menyodorkan dari sisinya dan dengan kejam menusuk ke pinggang Yun Ce. Darah berceceran, dan ujung tombak Stone Dragon Warrior juga langsung hancur. Dengan selubung pelindung energi dalam di bagian luar, dan menambahkan kekerasan yang disebabkan oleh Jalan Agung Buddha, meskipun dorongan ini memang menyebabkan sedikit darah tumpah, itu tidak menyebabkan kerusakan serius. Namun, itu sudah cukup untuk memungkinkan Yun Ce merasakan bahaya yang lebih berat. Hah! Prajurit batu naga terdekat dihancurkan dengan satu ayunan pedang Yun Ce. Dia kemudian tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya dan melemparkan pedang berat ke udara. Tepat setelah itu, dia dengan cepat dan lembut memindahkan peri kecil ke kanan dan memeluknya erat-erat dengan lengan kanannya. Tangan kirinya meraih ke pedang berat yang turun, dan dengan satu ayunan, itu menghasilkan lolongan yang mirip dengan raungan naga yang marah. Dengan bertukar tangan, mati rasa di lengan kanannya akhirnya berkurang sedikit. Meskipun dia tidak bisa menggunakan pedang berat itu dengan bebas dengan lengan kirinya, frekuensi ayunannya dan kekuatan di belakangnya sedikit meningkat. Namun, tingkat energi yang melelahkan, juga jelas lebih cepat daripada ketika dia menggunakannya dengan lengan kanannya. Prajurit naga batu mengerumuni Yun Ce, dan mereka hancur bersama olehnya juga. Jika ini bukan prajurit naga batu, tetapi manusia yang sebenarnya hidup, seluruh tubuh Yun Ce pasti sudah diwarnai dengan darah segar. Lengan kirinya kemudian mulai terasa lebih berat, secara bertahap mencapai titik ketidakberlanjutan. Dia sekali lagi mengembalikan pedang yang berat ke tangan kanannya, yang sedikit mereda dari mati rasa, dan melanjutkan pertempuran jarak dekat. Jumlah waktu yang ia gunakan untuk membersihkan gelombang ini, baginya, jauh lebih lama dari gelombang sebelumnya, ke titik di mana ia bahkan tidak tahu jumlah total waktu yang ia gunakan. Ketika prajurit batu naga terakhir dihancurkan, hanya terengah-engah berat keluar dari mulutnya. Ketika dia akhirnya menikam pedangnya yang berat ke tanah, dan ketika tangan kanannya meninggalkan pegangannya, rasa lega itu, pada dasarnya seolah-olah dia sedang melayang ke langit. Hu. Seluruh wajah Yun Ce memerah, dia terengah-engah dengan sangat hebat, dan butiran-butiran keringat di dahinya begitu halus sehingga terlihat seperti tetesan hujan. Peri kecil, yang diikat di depan dadanya, jelas bisa merasakan lengan menggigil memeluknya. Ziting gelombang. Bahkan tidak 3 kali napas setelah Yun Ce melepaskan pedangnya yang berat, jumlah cahaya kuning yang lebih besar melintas di sekitarnya. Sinar cahaya ini menyebabkan napas Yun Ce yang kasar tiba-tiba berhenti. Dia dengan paksa mengangkat kepalanya, tiba-tiba menghentikan gemetaran lengan kanannya, dan dengan kuat mencengkeram gagang pedang yang berat itu. Gelombang ke-8, 256 prajurit naga batu. Pengadilan ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai sulit, tetapi sangat brutal, dan brutal sekali. Dalam kebrutalan ini, tidak hanya seseorang harus menghadapi musuh dengan tingkat kedalaman yang sama, dan tidak hanya harus menghadapi musuh 2 kali lebih banyak setelah menghabiskan banyak energi, hal yang paling menakutkan adalah waktu antara pembersihan gelombang dan penampilan gelombang berikutnya, bahkan tidak mencapai 5 napas waktu. Itu benar-benar tidak memberikan orang mengambil persidangan kapan saja untuk beristirahat dan pulih. Atau bahkan kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan munculnya prajurit naga batu ini, tangan Yun Ce telah kembali ke pegangan pedang yang berat itu. Ekspresinya tenang, tetapi pupilnya jelas menyusut sedikit. Sebenarnya ada gelombang lain. Kerumunan prajurit naga batu yang muncul menyerang Yun Ce dengan gerakan seragam. Yun Ce melihat di luar kelompok, dan di belakang kelompok, dia terkejut melihat warriors naga batu yang tubuhnya terjerat dengan rantai logam panjang, di mana palu batu berbentuk bola ditangguhkan di kedua ujung setiap rantai logam. Yaitu, prajurit naga batu mengerumuni mereka dengan jumlah yang luar biasa seperti gelombang besar yang mencoba menenggelamkan Yun Ce di dalamnya. Pedang berat Yun Ce tersapu bolak-balik melintasi kerumunan prajurit naga batu tetapi saat ini, pedang beratnya terasa sangat berat. Setiap kali dia mengayun, dia tampaknya diminta untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Prajurit naga batu di depan kerumunan jatuh satu demi satu, sementara prajurit naga batu yang membawa palu meteor di belakang juga dengan cepat mendekat. Desir. 5 hingga 6 palu meteor terbang menuju Yun Ce dan peri kecil, yang berada di pelukannya, dari arah yang berbeda. Setiap kali Yun Ce mengayunkan pedangnya yang berat, dia akan selalu bisa dengan kejam menerbangkan musuh di sekitarnya, dan mencegah mereka mendekati terlalu dekat. Tetapi serangan dengan palu meteor pada dasarnya tidak membutuhkan pengguna untuk mendekati musuh mereka. Prajurit naga batu ini berdiri sekitar 6 meter jauhnya, tetapi palu meteor yang dilemparkan sudah cukup untuk menabrak Yun Ce dengan akurat. Dan, palu meteor ini juga datang dari atas, jadi ketika dia menyerang prajurit naga batu, dia pada dasarnya tidak bisa menyapu pedangnya ke palu meteor. Jika dia menyapu pedangnya ke palu meteor ini, dia tidak akan bisa menyapu menuju warrior naga batu di sekitarnya tepat waktu, yang akan menyebabkan mereka mendekati terlalu dekat.
Untuk Yunce, penambahan prajurit palu meteor ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk dalam mimpi buruk. Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan patah bayangan bintang dewa untuk bergerak dan memotong kerumunan prajurit naga batu. Tetapi, karena ini, tidak peduli konsumsi energinya, efisiensi serangan, atau jumlah elemen berbahaya, semuanya telah sangat meningkat. Swiss, 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 Swiss. Semakin banyak pemegang palu naga batu sedang mengisi daya, dan palu meteor yang terbang ke arah Yunce menjadi lebih terkonsentrasi, ke titik di mana, dalam setiap saat, setidaknya ada puluhan palu meteor yang menghantamnya dari arah yang berbeda. Dia terus bergerak dan mengelak, dan sekali lagi, bergerak dan menghindar. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Bang! Sejumlah besar palu meteor hancur bersama, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Yunce melompat tinggi ke udara, dan ketika dia adalah titik tertinggi, lusinan palu meteor melayang. Yunce menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan Broken Shadow bintang dewa untuk turun seketika, tetapi ketika dia mendarat, kaki kanannya menginjak batu berukuran kepalan tangan. Dalam situasi seperti ini, biasanya tidak akan mempengaruhi Yunce sedikitpun. Tetapi saat ini, karena konsumsi energi yang besar, dan dengan pikiran yang tegang, itu cukup untuk mempengaruhi keseimbangannya. Tubuhnya condong ke kiri saat dia mendarat, dan dia terhuyung-huyung dengan jarak 2 langkah. Dan celah ini, adalah dengan mudah ditangkap oleh prajurit batu naga di sebelah kirinya, karena 3 pedang panjang membelah dengan ganas di posisi Little Fairy. Gelombang pedang yang mendekat menyebabkan Yunce dengan paksa mengangkat kepalanya. Tapi saat ini, dia sudah tidak punya waktu untuk mundur, juga tidak punya waktu untuk menggunakan pedangnya yang berat untuk memblokir mereka. Menonton lintasan 3 pisau panjang yang masuk, Yunce meluruskan lengan kirinya, yang memegangi peri kecil, dengan kecepatan kilat, dan mengambil 3 bilah batu kepala di. Ses. 3 bilah batu memotong ke lengan kiri Yunce pada saat yang sama. Suara dampak memungkinkan Yunce tahu bahwa, tidak hanya 3 bilah memotong dagingnya, mereka bahkan memotong tulangnya. Mata Yunce melebar. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan energinya yang besar untuk mendorong keluar bilah batu yang memotong tulangnya. Dia dengan liar mengayunkan pedangnya yang berat, menghancurkan semua prajurit naga batu yang mendekatinya. Sapuan ini luar biasa ganas, meskipun dia mampu menyapu semua warriors batu naga di sekitarnya, itu juga mengungkapkan celah yang cukup besar. Palu meteor tiba-tiba terbang, dan dengan suara keras, itu menabrak kepala Yunce. Pikiran Yunce saat ini bergetar ketika visinya menjadi bidang putih. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya untuk memulihkan ketenangannya. Tapi ini sepersekian detik pusing dalam pengepungan yang berat ini, sudah cukup untuk membuatnya hidupnya. Swiss, 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 Swiss. Saat penglihatannya membaik, dia mendengar suara menusuk datang dari jarak dekat, total 7 palu meteor saat ini terbang di atas. Tanpa berpikir tentang hal itu, Yunce langsung mengambil posisi tubuh yang lebih rendah, dan pada saat yang sama, menggunakan kedua tangannya untuk merangkul peri kecil dengan tegas. Bang bang bang. 7 palu meteor menghantam punggung Yunce pada saat yang sama, segera menghancurkan Yunce ke tanah. Kulit Yunce memucat saat seteguk besar darah menggenang dan menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak berdiri. Sementara melepaskan suara gemuruh yang mirip dengan binatang buas liar, api merah mulai berkobar dari tubuhnya, bahkan melonjak hingga ketinggian beberapa lusin meter dalam sekejap. Star Lotus hangus setan. Seperti lotus yang sedang mekar, lapisan-lapisan gelombang api dilepaskan lapis demi lapis dan dalam sekejap mata, mereka menyebar hingga keliling 100 meter. Lebih dari 200 prajurit naga batu ini dikemas erat saat mereka mengelilingi Yunce, dan dengan demikian, semua ditarik ke Star Lotus hangus setan. Di bawah api panas yang dicampur dengan api burung Phoenix, semua warrior Dragonstone dengan cepat berubah menjadi abu. Dia belum pernah menggunakan Star Scorching Demon Lotus, yang memiliki radius besar, karena konsumsi gerakan ini sangat besar. Dalam waktu singkat, dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali, dan sekali digunakan, dia pasti akan mendekati kelelahan total. Karenanya, ini adalah kartu truf terakhirnya. Dalam keadaan sulit sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa bahwa gelombang ke-8 adalah gelombang terakhir. Karena gelombang ke-8 sudah mengerikan sampai tingkat ini, mustahil gelombang ke-9 muncul, kan? Kecuali, Primordial Azure Dragon ini hanyalah binatang buas gila yang suka bermain-main dan dengan sengaja membunuh para penantang yang sedang menjalani persidangan. Bab 182 Phoenix Break. Saat api Star Scorching Demon Lotus perlahan-lahan padam, lebih dari 200 warriors batu naga hangus saat mereka pecah dan jatuh berkeping-keping bersama dengan senjata mereka. Pis kembali ke daerah itu sekali lagi karena hanya napas berat Yunce yang bernafas dan, tetesan, terdengar dari keringat dan darahnya yang bisa terdengar. Dengan ledakan, pedang berat itu jatuh ke tanah. Dengan susah payah, Yunce meluruskan punggungnya untuk memungkinkan peri kecil bersandar di bahunya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Peri kecil tidak terluka. Apalagi terluka, makhluk-makhluk itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Melihat wajah pucat Yunce, dia tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena Yunce melindunginya, dia tidak akan terluka sama sekali, dan 200 atau lebih prajurit naga batu sebelumnya tidak akan hampir mendorong dia ke tepi. Tanganmu, peri kecil bergumam dengan susah payah. Tangan kiri Yunce kesakitan yang tak tertahankan. Meskipun dia hampir tidak bisa memeluk peri kecil, memegang pedang yang berat itu sudah mustahil.
Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan mudah. Aku baik-baik saja, bila mereka terbuat dari batu dan tumpul. Saya hanya menerima beberapa luka dangkal. Petik 2. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, kau akan mati. Suara peri kecil itu dingin dan lemah. Meskipun tubuhnya lumpuh dan auranya lemah, kelima inderanya baik-baik saja. Suara ketiga pedang yang memotong tulang telah berdering di telinganya sekarang, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah memasukkan pelet mendalam-mendalam ke mulutnya, dia meraih beberapa salep dan menyebarkannya di luka-lukanya di lengan kirinya. Tanpa kekuatan tubuh dari Jalan Agung Buddha, lengan kirinya pasti akan dipotong-potong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Little Fairy, dia menggelengkan kepalanya. Kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan menganggap diri Anda sebagai beban. Dalam situasi ini, keinginan untuk melindungi Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus maju. Selain itu, bukankah kita sudah berhasil lulus? Tahap pertama uji coba ini, kita seharusnya sudah. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan hukumannya, gelombang besar prajurit naga batu. Lebih besar dari yang sebelumnya, muncul setelah kilatan terang lampu kuning. Tahap pertama Dragon God Trial, gelombang ke-9. 512 prajurit naga batu. Suara Yunce berhenti di sana, karena ia tidak dapat melanjutkan mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya menunjuk ke bawah, dia meraih gagang pedang yang berat, menarik pedang berat yang telah tenggelam dari tanah lagi. Dalam garis pandangnya, ada 2 kali jumlah prajurit naga batu seperti sebelumnya, dan bahkan ada lebih dari total 8 gelombang sebelumnya. Jika ini bukan hayalan, maka itu adalah mimpi buruk yang baik dan benar. Di antara para prajurit naga batu ini, yang di depan memegang pedang lebar, pedang, dan tombak, sementara yang di belakang tidak lagi menggunakan palu meteor. Apa yang mereka pegang di tangan mereka jelas merupakan longbow besar. Pemanah naga batu. Busur dan panah yang bisa menembak lebih jauh dan ancaman lebih besar dari palu meteor. Petik 2 titik. Peri kecil, bisakah kau memberitahuku namamu, sekarang? Tanya Yunce saat dia memeluk peri kecil, menopang dirinya dengan pedang yang berat, dan menyaksikan kelompok streaming prajurit naga batu mendekat. Suara-suara di sekitarnya memberitahu peri kecil tentang situasi yang tidak menguntungkan yang mereka alami saat ini. Dia sudah lupa berapa tahun telah berlalu, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan namanya kepada orang luar, apalagi kepada seorang junior. Tetapi pada saat itu, ketika mendengar suara Yunce, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menolaknya tidak peduli apa. Di dalam langkah kaki yang menyebabkan tanah bergidik, suaranya yang lemah perlahan menyebar. Chu Yue Chan. Petik 2. Chu Yue Chan. Yunce membaca dengan lembut. Kemudian, dia mulai tersenyum. Chu, indah dan bergerak. Yue, bulan yang indah dan cerah di langit. Chan, wanita cantik, kecantikan yang berada di bulan, indah dan menyentuh. Di dunia ini, tidak ada nama lain yang lebih cocok untukmu. Saya selalu memanggil Anda peri kecil, dan saya sama sekali tidak menyebut Anda salah. Jadi di masa depan, aku masih akan terus memanggilmu peri kecil. Petik 2. Chu Yue Chan. Sekarang setelah mencapai titik ini, aku sudah tidak bisa memastikan apakah ini adalah cobaan atau jebakan yang sama sekali tidak dapat dilewati. Yunce mengangkat pedang yang berat, dan mengarahkannya ke warriors naga batu yang telah mencapai jarak dalam 15 meter dari mereka. Tapi, apakah itu aku atau kamu, kita tidak bisa mati sia-sia di sini. Aku tidak akan mati, aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Jadi, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk memberiku kekuatan. Petik 2. Hah? Dengan raungan nyaring, aura Yunce mengamuk dalam sepersekian detik, tatapannya menjadi sangat haus darah dan darah di tubuhnya mendidih dengan panik. Semangat, kemauan, keinsafan, dan jiwanya juga tampak terbakar sekaligus. Dalam 2 kehidupan ini, jumlah situasi berbahaya yang dia temui terlalu banyak untuk dihitung, jumlah situasi yang mustahil, juga sudah terlalu banyak. Tetapi formasi di depan matanya yang membuat orang putus asa, membuat jantungnya berdebar-debar. Tapi alasan dari denyutan ini adalah karena peri kecil, membuang kebutuhan untuk melindungi peri kecil, nyala api menyulut dalam hatinya dengan gairah yang tak terduga. Semacam kegembiraan terpelintir naik dalam jiwanya setelah menghadapi banyak impres yang mendebarkan. Datang sebanyak yang kamu mau. Tidak peduli berapa banyak yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Yunce menggeram pelan, dan setelah merilis Star Scorching Demon Lotus, energi mengamuk yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui, diproduksi sekali lagi dari tubuhnya yang awalnya kelelahan. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia memeluk peri kecil erat-erat dan bergegas ke prosesi besar Stone Dragon Warriors. Bang! Dalam satu gerakan, 4 Warriors Dragon Stone dikirim terbang. Ledakan. Serangan lain, dan 5 prajurit naga batu lainnya dicacah menjadi 10 segmen, dan bahkan satu bagian prajurit naga batu di bagian belakang dirobohkan. Dia, yang jelas-jelas telah kelelahan, saat ini benar-benar memegang pedangnya lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya benar-benar tumbuh lebih ganas. Pedangnya yang berat seperti sabit dewa kematian yang tidak berhenti berputar karena dengan gagahnya memetik kehidupan banyak prajurit naga batu. Jasmine, yang berada di dalam Sky Poison Pearl, merasakan ledakan keterkejutan. Dia adalah yang paling jelas pada kondisi tubuh Yunce. Bagaimana mungkin dia, yang sebelumnya bahkan tidak bisa memegang pedang berat dengan mantap, tiba-tiba meledak dengan kekuatan ini yang jauh melebihi hasil sebelumnya. Alisnya berkerut, dan dia dengan hati-hati merasakan kondisi Yunce saat ini. Wajah kecilnya menunjukkan keterkejutan, dan keterkejutannya juga melebar.
Gelombang energi ini sebenarnya dari kemauannya, itu benar-benar diperas paksa dari vitalitasnya. Jasmine tidak mungkin tahu bagaimana tepatnya dia mengatur ini, untuk mendapatkan kekuatan dari kekuatan hidupnya. Tidak diketahui seberapa besar kemauan dan ketekunan yang diperlukan untuk mencapai ini, tapi dia jelas bahwa ini akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih parah. Karena tindakan Yun Ce saat ini, jelas menghabiskan hidupnya dengan gila. Konsekuensi paling langsung adalah umurnya akan berkurang drastis, dan setelah hari ini, ia akan jatuh sakit parah dan jika beruntung, ia bahkan akan benar-benar tidak berdaya selama berbulan-bulan tanpa bisa meninggalkan tempat tidur. Tetapi jika dia tidak beruntung, semua fungsi dan organ tubuhnya akan gagal dan tidak pernah pulih. Yun Ce saat ini, seperti singa yang marah bergegas ke kawanan domba. Kemanapun dia bergegas, tumpukan bangkai besar akan tertinggal. Langit dipenuhi dengan bunyi-bunyian yang menusuk dan sejumlah besar panah menyebar melalui langit ketika sejumlah besar panah menghujani. Swoosh! Lengan kanan Yun Ce ditembak oleh 3 panah. Swoosh swoosh swoosh. Punggung Yun Ce ditabrak 3 anak panah lagi, dan di antara mereka, salah satu dari anak panah ini menghantam pusat vital punggungnya. Mencapai situasi yang tidak mungkin ini dan menghadapi lebih dari 500 prajurit batu naga, Yun Ce membuat keputusan yang paling benar, serta paling gila, yang sebagian besar berkonsentrasi pada serangannya, dan untuk pertahanan, itu pada dasarnya berhenti di peri kecil. Karena semakin cepat dia membunuh, semakin sedikit tekanan yang ada. Bepergian melalui barisan musuh, dia dengan gila memotong dan membersihkan warriors naga batu seperti badai yang menerjang dedaunan yang jatuh. Suara raungan, tabrakan, dan ledakan memekakkan telinga, namun mereka tidak pernah berhenti. Bahkan sebelum 2 menit berlalu, Yun Ce sudah dipukul oleh 12 panah, ditusuk oleh 12 tombak, dan diretas oleh 9 pedang dan 13 bilah di punggung, bahu, dan dadanya. Semakin banyak luka terbuka, dan setelah tindakannya yang kejam, luka-luka ini tidak lagi berdarah, tetapi terus-menerus memuntahkan darah. Mengerikan, kemejanya telah lama benar-benar diwarnai merah oleh darahnya. Ancaman terbesar bagi Yun Ce tidak diragukan lagi adalah pemanah naga batu di belakang. Luka pada tubuh Yun Ce sebagian besar adalah hasil dari mencoba melarikan diri dari serangan mematikan dari panah. Pemanah naga batu ini juga merupakan target paling kritis untuk dibunuh. Namun, ada lapisan demi lapisan warriors naga batu, dan ia dihalangi untuk langsung bergegas ke pemanah naga batu. Dari semua keterampilan yang ia miliki, yang bisa menyerang paling jauh, adalah Skywolf Slash. Tetapi konsumsi Skywolf Slash terlalu besar. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia akan sepenuhnya dihabiskan melalui. Dia harus membuang archer batu naga ini. Jika tidak, dan terus terluka seperti ini, dia akan mati sebelum membunuh semua prajurit naga batu di sini. Memperbaiki tatapannya pada Stone Dragon Warriors di luar, tatapan Yun Ce semakin khusyuk. Di permukaan tubuhnya, cincin api mulai naik dan terbakar. Tiba-tiba, matanya menyala, dan nyala api di tubuhnya bergegas menuju pedangnya yang berat. Setelah itu, bersama dengan mengacungkan pedang yang berat, api terlempar jauh. Skri gelombang-gelombang. Di belakangnya, tangisan Phoenix resonansi terdengar dan Phoenix menyala besar terbang dari pedang berat Yun Ce. Melewati bangkai warrior Dragonstone, itu jatuh 65 meter jauhnya di tengah paket pemanah naga batu, dan kemudian meledak dalam kobaran api yang meroket. Selusin atau lebih pemanah naga batu dikirim meledak ke langit ketika tubuh mereka hancur menjadi bubuk di udara. Dia melangkah lebih jauh untuk menggabungkan dunia Ode dari formula residu Phoenix ke formula fundamental Tome God Sirius. Untuk memunculkan keterampilan mendalam yang menggabungkan pedang berat dengan api Phoenix. Jasmine berseru kaget dari dalam Sky Poison Pearl, dan kemudian bergumam, untuk benar-benar menggabungkan dua seni surgawi yang orang normal mungkin tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami kehidupan mereka, dan melakukannya di bawah situasi yang hampir mustahil ini, dan menjadi sukses pada percobaan pertama. Seberapa besar persepsi mengerikan yang dia miliki? Petik 2. Ini adalah keterampilan mendalam pertama buatan Yun Ce. Menyaksikan sekitar selusin pemanah naga batu yang meledak, dia menggumamkan nama skill yang dalam ini dengan pelan. Phoenix Break. The Phoenix Break adalah serangan pembakaran skala besar yang tidak berbeda dengan Star Scorching Demon Lotus. Meskipun memiliki jangkauan yang jauh lebih kecil, ia dapat menyerang dari jarak jauh dan konsumsinya jauh lebih sedikit dibandingkan. Sudut mulut Yun Ce terangkat. Gelombang energi yang datang dari siapa yang tahu dari mana, lagi-lagi mengalir di sekujur tubuhnya dan menyalakan pedang berat bermerek. Dia melemparkan Phoenix menyala yang mengeluarkan tangisan rendah satu demi satu. Burung-burung Phoenix yang menyala-nyala ini bergegas mendekati tubuh prajurit naga batu dan terbang ke batu naga pemanah jauh, memusnahkan gelombang demi gelombang pemanah naga batu yang awalnya sudah tidak banyak jumlahnya. Ketika luka-luka di tubuhnya tumbuh semakin parah, darah yang mengalir keluar dari tubuhnya tanpa sadar telah menjadi sepertiga dari jumlah total darah di tubuhnya. Pakaiannya telah benar-benar dicat dan sebagian besar pakaian Little Fairy juga diwarnai merah, namun ekspresinya sangat tenang. Gerakannya masih ganas dan seolah-olah dia benar-benar tidak merasakan sakit, apalagi tahu bahwa tubuhnya sudah mengalami begitu banyak luka yang mengerikan. Dia memeras hidupnya, juga menekan batas kemampuannya. Di mana batasnya berada, mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu. Bab 183 Jenderal Naga Batu. Keterampilan mendalam hampir ajaib ini yang dibuat sendiri oleh Fusi, menjadi cahaya harapan untuk Yun Ce yang putus asa. Fokus serangannya beralih ke pemanah naga batu yang jauh, mengikuti mengacungkan pedang yang berat, penutupan oleh prajurit batu naga terpesona. Terlebih lagi,
api berbentuk Phoenix yang ditembak terbang keluar juga meledakkan Stone Dragon Archer satu persatu. Mengaum Yunce gemilang, melolong pedang berat itu, tabrakan bergemuruh, dan tangisan rendah Phoenix melambai menjadi sonata mengerikan di lembah yang terisolasi ini. Visi Yunce secara bertahap menjadi kabur. Tubuhnya hampir sepenuhnya mati rasa, sampai-sampai dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan lengannya. Namun lengan kanannya yang erat mencengkeram pedang yang berat, masih terus mengayun secara mekanis. Setelah beberapa puluh teriakan Phoenix, semua pemanah naga batu jatuh, dan lebih dari setengah prajurit naga batu yang berjumlah lebih dari 500 juga jatuh pada saat ini. Namun demikian, tarian dari pedang yang berat masih tidak berhenti, dan membuat jumlah prajurit naga batu yang jatuh semakin tinggi. 300, 400, 500. Ledakan. Setelah suara ledakan, bumi pecah. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, Yunce menyerang. Semua warrior Dragonstone tertiup jauh, dan radius 15 meter yang kosong dari ketiadaan langsung muncul di sekitar Yunce. Setelah pukulan ini, Yunce akhirnya akan pingsan saat dia berlutut. Jika bukan karena dukungan pedang yang berat, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Namun, di lengan kirinya, dia masih memegang erat-erat peri kecil. Seluruh lengannya ditutupi lebih dari 20 pisau, pedang, tombak, dan luka panah. Lengannya merah darah dan pada dasarnya tidak ada area yang tersisa tanpa cedera. Peri kecil, yang berada di bawah perlindungan lengan ini, tidak menderita luka apapun meskipun pakaiannya telah diwarnai merah dengan darah segar. Di bawah serangan terakhir Yunce, kelompok warriors naga batu yang juga yang terakhir, jatuh. Nafas yang dia tahan dengan sekuat tenaga, juga kelelahan seiring dengan gerakan tubuhnya yang jatuh. Apalagi berdiri, dia bahkan tidak bisa terengah-engah. Meskipun matanya terbuka, dia hanya bisa melihat bidang putih. Bahkan dia sendiri tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar berjalan dengan susah payah melalui gelombang ke-9 prajurit naga batu ini. Namun, dia sudah tidak mampu mengingat bagaimana dia melakukannya. Kegentingan. Semburan suara berat datang dari depan dan membuatnya sadar mengangkat kepalanya. Di tengah-tengah pandangannya yang kabur, dia melihat seorang Stone Dragon Warrior yang jatuh dari serangan terakhirnya, sebenarnya perlahan berdiri. Itu kemudian memegang tombaknya, dan menusuk ke arahnya dengan kecepatan berlari. Ada satu lagi. Gigi Yunce menggigit ujung lidahnya dengan tiba-tiba ketika dia mengangkat tubuhnya. Namun, tubuhnya saat ini terasa seolah-olah berbobot jutaan kilogram, di bawah semua kekuatannya, dia tidak hanya gagal berdiri, tetapi juga memicu rasa sakit yang akut dan menyakitkan hati di seluruh tubuhnya sebagai gantinya. Tidak mungkin baginya untuk mengangkat pedang yang berat, bahkan mendorong itu adalah suatu kemustahilan. The Stone Dragon Warrior sudah sejauh 1 kaki saat menusuk dalam garis lurus. Dia telah membunuh 9 gelombang penuh Stone Dragon Warriors, yang berjumlah lebih dari 1000. Tetapi yang terakhir ini, sebaliknya, menjadi sungai yang bergejolak yang tampaknya mustahil untuk dilintasi. Jika serangan tombak ini ditikam ke arah Yunce, sangat mungkin baginya untuk secara langsung mengambil kehidupan Yunce. Namun, itu menyelaraskan kepala tombaknya, di Little Fairy. Tombak batu yang menusuk peri kecil, sangat menyentuh saraf Yunce yang sangat sensitif. Dengan kekuatan yang ia himpun dari siapa yang tahu dari mana, tangan kirinya meluncur keluar seperti sambaran petir, dan dengan kuat mencengkeram ujung tombak. Tangan kanannya mengepal, dan dengan keras menabrak. Dengan suara berat, itu langsung menabrak dada Stone Dragon Warrior. Dengan suara, bam, Warrior Dragonstone jatuh dengan keras ke tanah. Visi Yunce juga menjadi hitam sekali lagi, dan dia bahkan tidak bisa menjaga postur berlututnya. Setelah mengi, dia jatuh ke tanah menghadap ke atas. Seluruh wujudnya telah berubah menjadi orang yang berlumuran darah melalui. Luka yang tak terhitung jumlahnya dan lubang berdarah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa setelah menerima begitu banyak luka, kehilangan begitu banyak darah, dan bahkan melelahkan hidupnya di atas itu, dia sebenarnya masih hidup. Tidak heran semua penantang sebelumnya telah meninggal di sini. Yunce menutup matanya dan tertawa pahit tanpa daya. Ini hanya tahap pertama persidangan dan bahkan belum berakhir. Meskipun Yunce memiliki bantuan beberapa keterampilan surgawi dan seni rahasia dewa, dia sudah dalam kesulitan seperti itu. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan melewati gelombang keempat atau bahkan hanya gelombang ketiga. Tahap-tahap selanjutnya jelas merupakan mimpi buruk atau jurang yang semakin menakutkan. Apakah ini benar-benar hanya uji coba? Bagaimana mungkin ada persidangan yang menakutkan di dunia ini? Persidangan ini, dibandingkan dengan pengadilan Phoenix, tidak hanya 10 kali lebih sulit. Setidaknya 100 atau bahkan 1000 kali lebih sulit. Yunce, peri kecil berteriak dengan lembut, tetapi tidak mendapat jawaban dari Yunce. Tiba-tiba, suara naga Azure primordial berdering dari atas. Manusia muda yang sangat baik. Fakta bahwa Anda dapat mencapai tahap ini sudah merupakan keajaiban yang tak terbayangkan. Jika bukan karena wanita di sisi Anda, percobaan ini akan beberapa kali lebih sederhana, setidaknya Anda tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti itu. Namun, tahap pertama persidangan belum selesai. Gelombang terakhir, yang juga merupakan tantangan paling sulit, akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan memberimu 60 napas waktu istirahat. Tidak, dengan luka-lukamu, 60 napas ini mungkin tidak membantumu beristirahat dengan benar, dan malah memperburuk cederamu, menyebabkanmu kehilangan lebih banyak tenaga hidup. Semuanya, akan diputuskan oleh keberuntungan Anda sendiri. Petik 2. Yunce berbaring di lantai tanpa bergerak. Meskipun matanya terbuka,
mereka tidak bernyawa, seolah-olah dia belum mendengar suara primordial Azure Dragon. Tepat ketika kesadarannya akan memudar menjadi hening, suara Jasmine tampak seperti panggilan bangun, mengejutkannya kembali hidup. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan gunakan jalan agung Buddha untuk menstabilkan luka-lukamu. Mata Yunce kembali hidup ketika tubuhnya sedikit bergerak. Jalan agung Buddha diaktifkan tanpa suara. Hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, semua perdarahan di tubuhnya telah berhenti. Peri kecil, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Sambil menstabilkan napasnya sendiri, Yunce berbalik dan mengungkapkan senyum kepada peri kecil untuk menghiburnya. Kamu juga mendengarnya sekarang. Hanya ada satu gelombang yang tersisa. Kemenangan, tepat di depan mata kita. Kami, pasti akan bertahan melalui ini bersama-sama. Jika itu bukan untukku, kamu, setidaknya, hanya akan menderita beberapa luka ringan. Setidaknya, kamu masih memiliki 30% dari kekuatanmu yang tersisa. Untuk menghadapi persidangan berikutnya, kau, benar-benar, bodoh. Petik 2. Haha, Yunce mulai tertawa. Tawa ini, langsung memengaruhi luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan membuat otot-otot di wajahnya kram karena rasa sakit. Karena aku sudah begitu lama bodoh, maka biarkan aku menjadi bodoh sampai akhir. Tapi Anda pasti tidak bisa mengatakan kata-kata seperti meninggalkan Anda lagi. Kalau tidak, saya tidak akan menderita semua luka di tubuh saya untuk apa-apa. Petik 2. 60 napas waktu berlalu tanpa bersuara. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari tebing gunung tepat di depannya. Bersamaan dengan suaranya, sebuah gerbang yang tingginya hampir 10 meter tiba-tiba terbuka di tebing gunung. Dalam gerbang gunung, siluet yang menjulang perlahan berjalan keluar dengan langkah-langkah berat. Ketika sepenuhnya berjalan keluar, gerbang batu di belakangnya juga menutup di tengah suara gemuruh. Bentuk luar siluet ini sangat mirip dengan Warrior Dragonstone, namun, itu jauh lebih besar daripada Warrior Dragonstone biasa. Tubuhnya lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi berwarna emas tebal dan berat, senjata di tangannya lebih luar biasa menarik perhatian. Itu adalah pedang raksasa dengan tubuh yang benar-benar abu-abu, dan bahkan ukurannya lebih besar dari pedang kolosal tuan di tangan Yunce. Bentuk pedang itu bengkok, seolah itu adalah tulang naga yang berbentuk aneh. Adapun ujung pedang, itu mengesankan menampilkan bentuk naga menderu yang ganas. Apakah itu Stone Dragon Warrior yang sangat besar ini, atau pedang di tangannya, keduanya memancarkan aura yang sangat mengerikan. Aura yang bahkan lebih mengerikan daripada 500 Stone Dragon Warriors yang muncul bersamaan pada saat yang sama. Percobaan terakhir dari tahap pertama trial Dewa Naga, hanya memiliki satu lawan, Jenderal Naga Batu. Yunce membaringkan peri kecil dengan hati-hati, lalu berdiri tegak, kedua tangannya memegang gagang pedang yang berat. Jika hanya ada satu lawan, yang harus dia lakukan adalah menariknya sedikit, jadi dia tidak perlu memegang peri kecil lagi, dan dia akan bisa bertarung dengan kedua tangannya dan semua kekuatannya. Setiap bagian dari seluruh tubuhnya, setiap ons energi dari sel-selnya dipaksa keluar dengan sekuat tenaga. Dengan geraman rendah, dia berdiri sekali lagi, dan menggenggam pedang berat itu secara horizontal di depannya dengan kedua tangan. Anda bukan lawannya. Tingkat kelima dari alam mendalam roh, bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak, tidak ada kemungkinan bahwa Anda akan dapat mengalahkannya, apalagi Anda dalam kondisi Anda saat ini. Jasmine berkata dengan suara suram, dan, apakah Anda melihat pedang di tangannya? Pedang itu bahkan lebih menakutkan daripada Jenderal Naga Batu itu sendiri karena itu adalah pedang yang berat, dan yang asli. Senjata mendalam langit. Petik 2. Yunce. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih harus bertarung. Saya sudah sampai pada titik ini, saya tidak punya alasan untuk menyerah dan mengundurkan diri. Yunce menggeram dengan suara rendah. Untuk melakukan pertarungan sejauh mungkin dari Little Fairy, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi Jenderal Naga Batu. Untuk menghemat sedikit energi, dia menyeret pedang yang berat saat dia bergerak maju, dan tubuh pedang yang berat membajak lekukan yang dalam melalui tanah. Jenderal Naga Batu tidak menunjukkan emosi apapun dan tidak berbicara, itu hanya menyerang. Ketika Yunce memasuki kisaran persepsi, matanya tiba-tiba menyala di bawah helm kuning kemasan. Langkah kakinya tiba-tiba mempercepat dan mengayunkan pedang yang berat, menabrak Yunce langsung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yunce melawan lawan yang juga menggunakan pedang yang berat. Tapi dia sangat percaya bahwa kemampuan Jenderal Naga Batu ini untuk mengendalikan pedang yang berat pasti tidak bisa dibandingkan dengan dia, karena dia memiliki Dewa Penjara, Sirius Tome. Dan karena dia mahir dalam tahap dasar Dewa Penjara, Sirius Tome, Yunce sangat mengenal semua kelebihan dari pedang yang berat, serta semua kerugian dari pedang yang berat. Dia tidak harus secara paksa bentrok dengan pedang berat Jenderal Naga Batu, satu-satunya kesempatan dia mengalahkannya bergantung pada kecepatan dan perang gerilya, menyerang setiap kali ada celah. Ketika pedang berat Naga Batu umum datang melintas, matanya melintas ketika dia dengan cepat mundur dengan patah bayangan bintang dewa dan benar-benar menghindari serangan itu. Meskipun dia berhasil mengelak, dia benar-benar dihabiskan dan dilemahkan. Gelombang angin yang disebabkan oleh serangan pedang membuatnya kehilangan keseimbangan dan nyaris merindukan lantai. Jenderal Naga Batu melangkah maju dan mengacungkan pedang berat itu dalam rantai 4 atau 5 serangan berturut-turut yang semuanya dihindarkan oleh penggunaan Yunce dari Stargate Broken Shadow. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar, karena tubuhnya yang melemah telah menjadi lambat dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukan celah untuk peluang untuk melakukan serangan balik.
Tubuhnya terlalu berat, pedangnya terlalu berat, dan kecepatan Jenderal Naga Batu tidak cepat. Dalam beberapa kali itu menyerang, itu tidak menyentuh Yun Ce sama sekali. Karena itu, sepertinya sangat marah. Tiba-tiba mengangkat pedang berat di tangannya tinggi di udara, dan memancarkan suara melengking yang sangat keras. Setelah bunyi melengking, beberapa lampu kuning berkedip kacau muncul di tempat-tempat acak di daerah itu. Di tengah-tengah lampu kuning, sekitar 30 atau lebih prajurit naga batu yang memegang segala macam senjata muncul di lokasi yang berbeda. Beberapa yang berada di dekat lokasi Little Fairy segera menyerbu langsung ke arahnya. Tidak peduli apa, Yun Ce tidak akan pernah menduga bahwa Jenderal Naga Batu ini sebenarnya bisa memanggil prajurit naga batu. Melihat prajurit naga batu yang bergegas menuju peri kecil, dia dengan gila meraung, energi melonjak dari seluruh tubuhnya saat ia berlari dengan kecepatan tercepatnya. Dia kemudian mengayunkan pedangnya yang berat dan meniup semua prajurit naga batu di dekatnya. Sambil cepat lewat di depan, dia sekali lagi mengangkat peri kecil ke dadanya. Pada saat ini, angin puyuh yang menakutkan tiba-tiba mendesak ke arahnya dari belakang. Saat dia bergegas mundur, Jenderal Naga Batu juga mengikuti di belakangnya. Ketika dia mengangkat peri kecil, pedang berat menakutkan naga batu umum juga menabrak keras ke belakang Yun Ce. Yun Ce dalam situasi saat ini tidak bisa mengelak, dan tidak mungkin baginya untuk bahkan sepenuhnya membalikkan tubuhnya. Dia hanya bisa dengan kuat memegang peri kecil dengan lengan kirinya, memutar tubuhnya setengah dan mengepalkan giginya dengan erat, membawa semua kekuatannya, tangan kanannya yang mencengkeram pedang berat menyambut pedang berat Jenderal Naga Batu. Bab 184 Antara Hidup dan Mati, 1. Ledakan. Sebelum hari ini, Yun Ce tidak pernah menemukan senjata yang lebih kuat dari pedang berat yang dia miliki. Namun, saat pedang berat itu menghantam Jenderal Naga Batu, ia merasa seolah-olah gunung besar telah jatuh dari langit untuk menghantamnya. Dia tiba-tiba kehilangan semua perasaan di lengannya, dan pedang berat itu terbang ke udara. Dia sendiri menabrak bumi, menembak seperti panah di permukaan tanah, meninggalkan bekas hampir 60 meter di tanah. Bang! Pedang berat itu turun, secara ajaib membanting ke samping kakinya, menembus bumi yang penuh sesak. Mengejutkannya, sebuah nik 2 inci muncul di bilah pedang. Setelah Yun Ce berhenti, semuanya diam. Lengannya ditekuk ke belakang pada sudut yang mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah itu hanya dislokasi, atau hanya rusak. Yun Ce, peri kecil menangis di bagian atas paru-parunya saat hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Baru saja, ketika Yun Ce terlempar ke belakang di tanah, dia memegangnya erat-erat di dadanya. Dia tidak terluka sedikit pun. Namun, Yun Ce jelas menderita cedera parah. Pukulan seperti itu akan berakibat fatal bagi siapapun selain dirinya. Peri kecil tahu bahwa dia adalah alasan Yun Ce terluka. Jika dia tidak berusaha melindunginya, dia bisa berurusan dengan Jenderal Naga Batu dengan cepat. Mungkin dia tidak akan mencapai kemenangan, tetapi setidaknya dia tidak akan begitu cepat dimasukkan ke dalam situasi yang menyedihkan. Saya baik-baik saja. Petik 2. Yun Ce berjuang untuk duduk. Suaranya serak dan sedikit teredam saat dia berbicara. Pada saat dia duduk, Jenderal Naga Batu kira-kira 30 langkah jauhnya. Lengan kanannya masih dipelintir ke belakang, dan dia tidak bisa merasakannya lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah rasa sakit yang tajam di bahunya. Biarkan aku pergi. Jika Anda tidak ingin mati, cepat dan biarkan aku pergi. Kondisi menyedihkan Yun Ce menyebabkan visi Chu Yuechan berenang. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Mempertaruhkan nyawanya dan tidak menahan apapun. Orang pada dasarnya egois. Menghargai hidup adalah naluri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pria muda misterius ini dapat mengabaikan hal itu untuk hidupnya sendiri dan keuntungannya sendiri hanya untuk melindunginya. Tidak mungkin, kata Yun Ce dengan muram, menggertakkan giginya. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Kata-kata Chu Yuechan menyebabkan murid Yun Ce mengerut. Dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Melihat wajahnya yang teguh, mulutnya bergerak-gerak, dan kemudian tiba-tiba dia meraung di atas suaranya, tutup mulut. Raungan marah mengetuk Chu Yuechan hampir tidak masuk akal. Kapan ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya, dia, yang berdiri begitu sombong di puncak piramida kekuatan yang mendalam, yang memandang ke bawah pada semua ciptaan. Seluruh tubuh Yun Ce bergetar. Sambil menatap Chu Yuechan, dia memuji, peri kecil, kamu harus mendengarkan aku dengan ama. Pada saat ini, Anda bukan seorang praktisi yang dihormati setengah langkah dari realem kaisar. Anda tidak diatur di atas massa, Anda juga tidak peri beku Asgard yang dapat memandang rendah semua orang. Anda hanya seorang gadis kecil yang lemah yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebagai gadis kecil yang lemah, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Dan itu, membiarkan seorang pria melindungi Anda. Sekarang saya mengerti. Anda menendang laki-laki, Anda pada dasarnya membenci mereka sampai ke tulang Anda, meremehkan mereka. Yah, mungkin tidak ada laki-laki seusiamu di Kekaisaran Angin Biru yang bisa mengukurmu. Suatu hari Anda mungkin menjadi orang yang paling kuat di seluruh Blue Wind Empire, tetapi itu tidak berarti Anda bisa membenci semua orang. Bahkan wanita paling kuat pun harus memiliki pria untuk diandalkan. Itu jelas mengapa wanita dan pria ada di dunia. Jika sepanjang hidupnya, seorang wanita menolak semua pria yang ingin melindunginya, maka dia akan berakhir dengan siapapun. Jika itu terjadi, maka bahkan jika dia berdiri di puncak dunia, dia tetap saja seorang wanita yang gagal. Dia bahkan tidak pantas disebut wanita yang lengkap. Dalam hal kekuatan,
aku mungkin ribuan kali lebih lemah darimu, tapi di sini kau mengandalkanku. Anda dapat mencari kematian, Anda dapat mencoba bunuh diri, atau bahkan menyerah. Tapi saya tidak mau, karena aku laki-laki. Ketika seorang pria harus melindungi seseorang, hanya kematian yang bisa menghentikannya. Yun Ce perlahan berdiri, tanpa lengannya untuk menopangnya, itu agak sulit. Kamu ingin mati, tapi aku tidak. Aku memilih pedang yang berat sehingga aku bisa menjaga orang yang aku pilih untuk lindungi. Orang pertama yang jatuh di bawah perlindungan pedang berat saya bukanlah anggota keluarga, atau orang yang dicintai, atau bahkan seorang teman. Itu kamu. Jika saya tidak mampu membela orang pertama yang datang di bawah perlindungan saya, lalu bagaimana saya bisa terus menggunakan pedang yang berat? Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan harga diriku untuk menunjukkan kepadamu, kamu yang membenci pria. Apa, pria sejati? Hahaha. Yun Ce membuka matanya hingga batas ekstrim saat dia mengeluarkan serak-seraknya. Dia menyentak sisi kanan tubuhnya, menyebabkan lengan terkilir untuk maju. Itu diklik kembali ke tempatnya dengan suara letupan. Hanya butuh beberapa saat, tetapi rasa sakit itu tak terbayangkan. Namun, Yun Ce tidak berkerut. Lengannya sekarang kembali ke posisi semula, tetapi tidak bisa digerakkan ke depan. Dia mencengkeram gagang pedang yang berat dan menatap Jenderal Naga Batu yang mendekat. Dia tertawa, tawa suram dan melengking. Hati yang membara. Saat kedua kata itu keluar dari mulutnya, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan warna merah terang. Gerbang kedua dewa mendalam milik Dewa Vena, Burning Heart, sebuah gerbang yang dia tidak akan pernah berani buka dalam keadaan apapun, dibuka secara paksa olehnya dalam kondisi paling lemah. Di dalam Sky Poison Pearl, tindakan Yun Ce menyebabkan Jasmine menjadi pucat karena terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi kemudian segera menggigit kata-kata yang hampir meninggalkan mulutnya. Saat mengakses kondisi Yun Ce saat ini, dia linglung, penglihatannya menjadi kabur sebagai sosok tidak jelas yang selalu didambakannya muncul di depan matanya. Kemudian, perlahan-lahan tumpang tindih dengan bentuk Yun Ce saat ini. Kepribadiannya tampak sangat mirip dengan kakaknya. Untuk melindungi mereka yang harus dia lindungi, untuk melindungi harga diri dan kehormatannya sendiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Namun, dia tidak akan pernah ragu. Selain itu, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Ketika Burning Heart, gerbang kedua Evil God, dibuka, tubuh yang sebelumnya kelelahan tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menimbulkan riak energi yang tidak stabil. Yun Ce mencengkeram pedang yang berat dan mengeluarkan deru amarah. Dia melemparkan pedang yang berat ke arah Jenderal Naga Batu yang masuk. Bilah pedang menari dengan Flames Phoenix merah. Phoenix Break. Phoenix Break ini tidak mengirimkan Phoenix menyala-nyala, melainkan pedang berat yang menyala. Api menari-nari dengan gila di permukaan bilah pedang yang berat saat itu berubah menjadi Phoenix baja yang sangat besar. Itu melesat ke depan menuju Jenderal Naga Batu saat api dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhentikan berdesir. Yun Ce terbang di belakangnya. Seperti yang dia lakukan, api Phoenix meledak di sekelilingnya, ketika sepasang sayap Phoenix yang bermunculan dari punggungnya. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Mereka terbang di udara, pedang dan manusia. Bang! Pedang berat menusuk ke dada Jenderal Naga Batu, mengirimkan api meledak. Lidah api besar menelan Jenderal Naga Batu, mendorong tubuhnya ke belakang. Kekuatan ledakan menyebabkan tubuh Yun Ce juga menekuk ke belakang. Karena kehilangan keseimbangan, dia kehilangan kendali dan berputar ke tanah. Dia berputar di udara, sambil menjaga satu tangan dikelilingi pelindung di sekitar Chu Yuechan. Tangannya yang lain meraih untuk mengambil pedang yang berat itu ketika terbang kembali ke arahnya. Kekerasan jahat berkilauan di matanya saat dia mengangkat pedang yang berat tinggi ke udara. Sky, Wolf, Slash. Hah. Angin besar bermunculan dengan kacau, dan serigala biru melolong di langit melintas di belakang Yun Ce. Saat Yun Ce mengacungkan pedang yang berat, serigala itu melesat ke depan, membawa kekuatan yang tampaknya cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bum 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 bum. Serigala menyerbu, meninggalkan selokan dalam di belakangnya saat ia melesat ke depan. Itu mencapai Jenderal Naga Batu yang jatuh dalam sekejap mata, membanting ke dalamnya dan mengirim Jenderal Naga Batu terbang ke udara. Kekuatan luar biasa dari serangan itu mengetuk Jenderal Naga Batu sejauh 100 meter. Itu menabrak sisi gunung, lalu perlahan meluncur ke bawah ke tanah. Reruntuhan batu dan puing menghujani, menguburnya sepenuhnya. Hanya pedang besarnya yang tersisa di luar. Chu Yuechan menyaksikan dengan membisu ketika semua ini terjadi, tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apakah itu berhasil? Katanya, dia merasa seolah-olah berada dalam semacam mimpi. Meskipun mengalami cedera serius, meskipun kehabisan energi, Yun Ce tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia seperti monster, seolah-olah tubuhnya tidak memiliki garis bawah. Satu-satunya jawaban yang diterimanya adalah dengung pedang berat yang memekakkan telinga. Chu Yuechan memaksa kepalanya yang mungil untuk melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Yun Ce, matanya langsung tumbuh lebar. Mata Yun Ce tertutup, dan dua aliran darah tipis merembes keluar dari sudut mereka. Darah juga mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Tetesan. Suara pecah tapi intens terdengar, berasal dari kulit Yun Ce, pembuluh darah dan tulang. Kulit di wajah, lengan, dan tubuhnya perlahan diisi dengan retakan. Darah mengalir keluar dari retakan.
Selama beberapa saat, wajahnya mulai dipenuhi dengan retakan-retakan kecil yang serupa. Itu tampak seperti tanah kering dan kering. Di bawah pakaiannya, retakan menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah kulitnya, pembuluh darah dan tulangnya juga tampak membelah. Menggunakan hati yang terbakar dalam situasi normal sudah cukup berbahaya. Tetapi untuk menggunakannya dalam keadaan lemah bahkan lebih buruk. Yun Ce telah memperkirakan bahwa hal seperti ini akan terjadi. 3 gerakan yang dia lakukan setelah menggunakan Burning Heart benar-benar menguras seluruh energi dan kemauannya. Mungkin itu akan menjadi nyala api kemuliaan terakhir sebelum sekarat. Babuk. Lengan kiri Yun Ce lemas dan peri kecil jatuh ke tanah. Kemudian, Yun Ce jatuh rata ke tanah, tidak bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada peri kecil. Yun Ce, Yun Ce, Yun Ce. Chu Yuechan berteriak sekeras yang dia bisa dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dia dengan lengan kanannya, satu-satunya lengan yang bisa dia gerakkan. Namun, dia terlalu lemah. Setengah langkah yang ada di antara mereka adalah jarak yang terlalu jauh untuk dilewati. Dia menatap Yun Ce, yang berbaring di sana tanpa bergerak, darah berdarah, dan hatinya mulai berdenyut dengan rasa sakit. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dicampur dengan rasa takut yang mendalam, ketakutan bahwa Yun Ce akan mati. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, visinya mulai kabur. Fakta ini memenuhi benaknya dengan mati rasa dan kebingungan, karena dia menangis. Puluhan tahun telah berlalu di mana dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menangis, terutama untuk pria yang berada di bawahnya. Apa yang asing, bukan hanya air matanya yang tak terkendali, atau rasa sakit yang tak tertahankan yang menusuk hatinya seperti panah, tetapi juga rasa takut yang mendalam. Ini dia, menangis. Dia tidak tahu mengapa dia menangis, atau mengapa dia merasa sakit, atau mengapa dia takut. Dia mulai menangis, gelombang besar tangisan yang tidak bisa dia hindari, dan tidak bisa berhenti. Yun Ce, serunya dengan suara yang penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Ledakan. Teriakannya tidak memancing respons apapun dari Yun Ce. Namun, di dasar gunung, suara bebatuan yang runtuh tiba-tiba terdengar. Jenderal Naga Batu tiba-tiba muncul dari tumpukan puing. Puing-puing menghujani tubuhnya saat berdiri sekali lagi. Bab 185 Antara Hidup dan Mati, 2. Jenderal Naga Batu mengangkat pedangnya yang berat dan berjalan maju selangkah demi selangkah, setiap langkah seperti langkah kaki Dewa Kematian yang mendekat. Chu Yuechan tanpa bergerak menatap kosong. Dalam situasi kematian tertentu ini, Yun Ce yang benar-benar berlumuran darah, membuatnya, yang dengan sepenuh hati mencari kematian, tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk hidup. Karena kehidupannya saat ini sangat dilindungi oleh kehidupan dan keyakinan Yun Ce sendiri. Jika dia meninggal, semua upaya dan cedera Yun Ce semuanya akan sia-sia. Apakah itu untuk dirinya sendiri, atau untuk semua yang telah dia lakukan untuknya, dia tidak ingin mati lagi. Dan terlebih lagi, tidak ingin Yun Ce mati. Jika itu adalah dia sebelum hari ini, menghilangkan Jenderal Naga Batu ini hanya akan memakan waktu sepersekian detik. Tetapi pada saat ini, musuh yang dia tidak akan pernah lihat sebelumnya, telah menjadi dewa kematian yang tidak mampu dia lawan. Setiap langkah yang dilakukan Jenderal Naga Batu untuk mendekat, ekspresinya menjadi semakin sedingin es dan tidak mau. Pada saat ini, matanya tiba-tiba bersinar dan dia teringat sesuatu yang sudah lama dilupakannya selama bertahun-tahun. Dia berjuang untuk membuka tangan kanannya dan mengeluarkan manik-manik kaca yang sangat kecil dari cincin spasialnya. Kemudian, dia menggunakan setiap inci kekuatannya untuk mencubitnya menjadi berkeping-keping. Segera, manik yang hancur melepaskan bentangan aurora cemerlang berwarna biru es. Setelah itu, sinar biru melintas dan membentuk penghalang es aurora yang mengalir di sekitar Chu Yuechan dan Yun Ce. Jenderal Naga Batu saat ini berada dalam jarak 5 langkah. Tubuhnya menabrak penghalang dan bangkit kembali oleh penghalang tangguh. Jenderal Naga Batu mundur selangkah, mengangkat pedang raksasa di tangannya, dan berat menabrak penghalang. Ledakan. Jenderal Naga Batu meledak dengan kekuatan namun penghalang berwarna biru es hanya berdesir samar dan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Namun, tubuh Jenderal Naga Batu itu dihalau oleh gempa dan jatuh 2 langkah ke belakang. Tanpa izin, ia terus maju dan berulang kali menyerang penghalang dengan pedangnya yang berat tetapi tidak pernah bisa membuat celah apapun pada penghalang. Manik-manik yang dihancurkan Chu Yuechan disebut manik jiwa beku. Setelah memecahnya menjadi beberapa, Frozen Soul Barrier akan dirilis. Durasi terpanjang Frozen Soul Barrier bisa bertahan adalah 10 jam. Tidak hanya itu, setiap praktisi mendalam yang lebih rendah dari alam mendalam Sky tidak mampu merusaknya. Manik jiwa beku ini diberikan kepadanya oleh tuannya ketika dia berusia sekitar 20 untuk digunakan selama situasi yang mengancam jiwa. Tapi hanya beberapa tahun setelah itu, dia sudah menerobos ke Sky Profound Realm, jadi tidak ada situasi di mana dia harus menggunakannya. 10 tahun berlalu, jadi dia sudah lupa tentang keberadaan Frozen Soul Bed. Namun, beberapa saat yang lalu, ketika hasratnya untuk hidup tersulut sekali lagi, dia tiba-tiba mengingatnya. Meskipun Jenderal Naga Batu memegang pedang berat mendalam langit, kekuatannya yang mendalam sendiri hanya di alam mendalam roh, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk membelah Frozen Soul Barrier ini. Prajurit Naga Batu di sekitarnya yang dipanggil oleh Jenderal Naga Batu semuanya maju ke depan dan segala macam persenjataan membombardir penghalang. Tetapi bahkan jika prajurit Naga Batu ini datang lagi 100 kali, atau 1000 kali, tidak ada cara untuk membuat bahkan sepotong penyok di penghalang. Di dalam Frozen Soul Barrier, mereka aman untuk saat ini.
Meskipun Yun Ce tidak bergerak, berdarah dari semua di kepalanya, dan penuh dengan bekas luka, Chu Yuechan samar-samar merasakan kekuatan hidupnya yang sangat lemah. Di bawah perlindungan sementara Frozen Soul Barrier, dia diam-diam memperhatikan Yun Ce dan menunggu keajaiban terjadi. Yang mana Yun Ce berdiri lagi. Karena dia mampu berdiri berkali-kali sebelumnya, dia pasti bisa berdiri sekali lagi. Yun Ce memang belum mati, dan dia sebenarnya benar-benar sadar sepanjang waktu. Dia hanya tidak bisa merasakan tubuhnya, tidak bisa melihat apa-apa, dan tidak bisa mendengar apapun. Kesadarannya yang sepenuhnya terjaga juga sangat kabur. Jika bukan karena dukungan tekadnya yang tak tergoyahkan, gumpalan kesadaran ini akan lama menghilang. 3 tetes darah Phoenix secara aktif beredar di dekat jantungnya dan melindungi kekuatan hidupnya yang terakhir dalam kobaran api. Aku belum bisa mati. Bagaimana bisa aku mati di sini? Bibi kecil menungguku. Kakak senior juga menungguku. Jasmine memberiku kesempatan baru dalam hidup, dan aku bahkan belum memenuhi satu pun janjiku padanya. Aku benar-benar tidak bisa mati. Kesadarannya yang nyaris tak tersisa telah sepenuhnya berubah menjadi keinginan untuk hidup. Dia tahu dengan jelas, bahwa untuk hidup, dia harus menekan secara paksa keretakan tubuhnya yang disebabkan oleh Burning Heart segera. Hanya saja saat ini dia tidak mampu memobilisasi energi internalnya. Pembukaan Burning Heart, juga benar-benar melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam. Satu-satunya hal yang dapat dia bangkitkan adalah jalan agung Buddha yang ada dalam kesadarannya. Dia tidak mampu merasakan apapun dari dunia luar, jadi dia secara alami tidak dapat diganggu. Di bawah kondisi seperti ini, pikirannya mencapai semacam puncak konsentrasi. Di dalam pikirannya, formula mendalam untuk jalan agung Buddha dengan jelas muncul. Saya adalah penguasa segala sesuatu di dunia ini. Buddha ada di hati saya, jadi saya layak untuk jalan besar. Jalan agung Buddha perlahan mulai diaktifkan. Menggunakan kesadarannya sebagai titik awal, perlahan-lahan menyebar ke tubuhnya yang rusak dan secara bertahap mulai menyerap esensi alam. Dasar-dasar Sang Buddha yang agung kebetulan saja menggunakan esensi alam untuk meredam tubuh seseorang. Itu akan melimpahkan tubuh dengan kekuatan besar yang sangat ulet dan juga bisa dengan cepat mempercepat pemulihan cedera. Pada level terendah, jalan agung Buddha dapat menyerap esensi alam. Pada tingkat menengah, ia dapat mengambil asal-usul esensi alam. Dan pada tahap selanjutnya, legenda mengatakan bahwa itu bisa menyerap esensi asli dewa primordial. Cedera Yun Ce saat ini terlalu parah dan garis yang baik jauh dari kematian. Jalan besar Buddha yang diaktifkan itu tidak lebih dari secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang menyala-nyala, kecepatan pemulihan luka-lukanya benar-benar tidak mampu mengejar kecepatan luka-lukanya yang semakin parah. Vitalitas tubuhnya membuatnya pada tingkat yang lebih cepat daripada menyerap esensi alam. Namun, Yun Ce benar-benar tidak menyadari semua yang terjadi, dia hanya berpegang teguh pada keinginannya untuk hidup. Sementara dengan gigi menolak untuk membiarkan kesadaran terakhirnya memudar, dia mati-matian menyalurkan jalan agung Buddha. Formula mendalam Sang Buddha Agung perlahan-lahan melayang dalam kesadaran Yun Ce. Seluruh kesadaran Yun Ce berkonsentrasi pada itu. Tiba-tiba, kata-kata yang mendalam ini menjadi tidak jelas dan kemudian dengan cepat berserakan. Kemudian, pagoda berwarna perak yang berputar perlahan muncul di tempatnya. Setelah itu, pagoda yang berputar perlahan membesar, dan kemudian membesar lagi, sampai memenuhi seluruh kesadarannya. Ping! Pagoda berwarna perak ini dalam kesadarannya hancur berkeping-keping setelah sedikit bergetar, dan menjadi sinar perak cemerlang yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, lapisan samar cahaya keperakan juga muncul di tubuh Yun Ce yang penuh dengan bekas luka. Jalan agung sirkulasi Buddha tiba-tiba menjadi lebih cepat, seolah ditarik oleh kekuatan besar, esensi alam di sekitarnya dengan cepat diserap oleh tubuh Yun Ce. Pada saat ini, tubuhnya yang saat ini penuh dengan retakan yang mengerikan tiba-tiba menjadi keadaan paling optimal di mana ia dapat mengambil unsur-unsur dunia. Operasi jalan agung Buddha menjadi lebih cepat, dan penyerapan esensi alam juga dipercepat dengannya. Perlahan-lahan, itu mencapai batas ekstrim dari jalan besar tahap pertama Sang Buddha, namun masih tidak berhenti dan beroperasi pada tingkat yang bahkan lebih cepat daripada Yun Ce pada kondisi puncak. Aura yang berbeda dirasakan oleh Chu Yuechan. Dia memiringkan kepalanya dan menatap kosong pada Yun Ce. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal cahaya perak, dan lapisan cahaya perak ini masih terus meluas karena setiap retakan yang dapat dibedakan dengan mata telanjang, perlahan disembuhkan. Retakan kecil dari sebelumnya sekarang benar-benar menghilang tanpa jejak. Tatapan Chu Yuechan bergetar saat dia diam-diam menyaksikan adegan yang tak terbayangkan ini. Bahkan dengan pengetahuannya tentang dunia pada levelnya dan beberapa dekade pengamatan ekstensif, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuh Yun Ce. Cahaya berwarna perak tumbuh lebih terang dari sebelumnya. Sebuah arus udara berputar-putar kacau di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang liar memasuki tubuhnya. Kesadaran Yun Ce menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Dia secara bertahap mulai merasakan keberadaan tubuhnya, kepala, dada, dan anggota tubuhnya. Apa yang datang kepadanya bukanlah rasa sakit yang akut, tetapi lebih merupakan semacam kegembiraan liar, itu karena ini menandakan bahwa setelah pembukaan Burning Heart, tempat-tempat di tubuhnya belum dihancurkan. Segera, ia diam-diam berkonsentrasi dan dengan tenang terus mengoperasikan jalan agung Buddha, membiarkannya beredar di dalam tubuhnya berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 10 siklus, 100 siklus, 300 siklus. Setelah 30 siklus lengkap jalan agung Buddha, ia akhirnya dapat merasakan semua bagian tubuhnya.
Rasa sakit dan keberadaan mereka terasa jelas, dan suara yang terus-menerus terdengar di samping telinganya. Setelah 100 siklus, nadinya yang dalam terbangun dari kelumpuhan mereka. Dia merasakan kekuatan eksternal dari dunia luar dengan cepat memasuki 54 pintu masuk yang mendalam melalui pembuluh darahnya yang dalam, dan dengan cepat mengembalikan kekuatannya yang dalam pada tingkat yang sangat mengejutkan. Perasaan memiliki tubuh yang tidak berdaya dan kaku, perlahan menghilang. Setelah 200 siklus, rasa sakit di seluruh tubuhnya benar-benar hilang. Setelah 300 siklus, Yun Ce perlahan membuka matanya yang memancarkan kecemerlangan penetrasi yang mirip dengan ujung pisau yang dingin. Tahap kedua dari Jalan Agung Buddha secara ajaib dicapai selama pengalaman mendekati kematian di mana ia berpegang teguh pada kehidupan. Jalan Agung Buddha adalah seni mendalam yang dimiliki oleh Dewa Kemarahan, terobosan setiap tahap membutuhkan periode pemahaman mental dan fisik yang sangat panjang, serta peluang keberuntungan yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Yun Ce bahkan tidak butuh waktu sebulan untuk menguasai tahap pertama Jalan Agung Buddha dengan sempurna. Di mata Jasmine, prestasi ini sudah merupakan keajaiban. Baginya, bahkan jika pemahaman Yun Ce mengejutkan, untuk mencapai tahap kedua, dia setidaknya membutuhkan waktu 1 tahun. Dia tidak akan pernah berpikir, dan Yun Ce tidak akan pernah berpikir bahwa berada di ambang kematian, sementara dalam konsentrasi yang ekstrim, sementara tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu untuk hidup. Di bawah keadaan kunci yang berbahaya ini ketika Yun Ce bahkan tidak bisa merasakan satu pun hal, Jalan Agung Buddha telah benar-benar menembus ke tahap kedua. Dan setiap kali sebuah panggung dilewati, itu juga disertai dengan penumpahan tubuh dan tulang seseorang. Setiap cedera Yun Ce, apakah itu internal atau eksternal, semua benar-benar sembuh sehingga tidak ada sepotong bekas luka pun yang tersisa. Rambutnya tumbuh lebih panjang setengah kaki, matanya menjadi lebih cerah, dan pendengarannya menjadi lebih akut. Organ-organ, tulang, kulit dan dagingnya, semuanya dilapisi dengan ketangguhan yang tak tertandingi. Bahkan darahnya menjadi sedikit lebih tebal ketika denyut nadi jantungnya semakin kuat. Tubuh yang sebelumnya melemah yang bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun sekarang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Sensasi yang kuat ini benar-benar dirasakan di bawah keadaan di mana dia tidak menggunakan sedikitpun kekuatan yang dalam. Jasmine telah memberitahunya sebelumnya bahwa tahap kedua dari Jalan Agung Buddha akan memberikan kekuatan tubuh yang totalnya mencapai 4.000 kg. Bab 186 Kesalahan Naga. Yun Ce melompat dari tanah seperti ikan mas yang keluar dari air. Melihat tangannya, dia merasakan kekuatan menggelegak di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia dalam mimpi. Tiba-tiba Yun Ce melompat pasti mengejutkan Chu Yuechan. Dia menyaksikan Yun Ce, dan berkata dengan lemah, Yun Ce. Kamu. Pada saat ini, sejak saat Yun Ce kehilangan kesadaran dan pembukaan Frozen Soul Barrier, 6 jam sudah berlalu. Dengan keadaan Chu Yuechan saat ini, dia dengan keras kepala menolak tertidur, dan dengan susah payah menunggu Yun Ce bangun dan berdiri lagi. Hanya saja, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Ce tidak hanya berdiri sekali lagi, seluruh orangnya, dalam rentang waktu singkat 6 jam, telah sepenuhnya pulih dari semua lukanya, mengisi kembali semua kekuatannya, dan telah sepenuhnya direformasi. Aku baik-baik saja sekarang. Yun Ce meletakkan kedua tangannya ke bawah, lalu berkata dengan sedikit senyum. Dia melihat Jenderal Naga Batu di luar, yang terisolasi dengan kuat dari Frozen Soul Barrier, dan berkata dengan suara rendah, apakah penghalang inilah yang melindungi kita? Huff, kamu tidak bilang. Jika bukan karena penghalang ini, jangan menyebutkan menerobos, Anda sudah akan mati 100 kali. Kata Jasmine dengan cepat. Ini adalah penghalang jiwa beku, masih bisa bertahan selama 4 jam lagi. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Chu Yuechan memandang Yun Ce, dan berkata dengan suara yang masih penuh dengan rasa tidak percaya. Yun Ce tersenyum ringan, dan tidak berbicara. Energi yang dalam menyebar keluar, menyebarkan semua noda darah di bagian luar tubuhnya. Dalam sekejap, bahkan noda darah tidak bisa terlihat di wajah, tangan, dan kulitnya yang terungkap melalui lubang pakaiannya. Kulitnya seterang dan bersih seperti batu giok, tanpa bekas luka sama sekali. Adegan ini menyebabkan mata Chu Yuechan untuk mengungkapkan beberapa ketidakpastian. Yun Ce membungkuk, dan mengirimkan embusan energi yang mendalam ke tubuh Chu Yuechan untuk melindungi pembuluh darah jantungnya, dan berkata dengan ekspresi lembut, tunggu aku di sini. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Petik 2. Setelah berbicara, Yun Ce meraih pedang berat di lantai, dan menyerbu Frozen Soul Barrier. Frozen Soul Barrier adalah bangsal pelindung, dan juga bangsal isolasi. Orang tidak bisa masuk, tetapi orang bisa pergi. Menerobos ke tahap kedua Jalan Agung Buddha telah memungkinkan kekuatan tubuh Yun Ce meningkat sangat. Pedang 1950 kg berat di tangannya terasa sangat ringan sehingga hampir seolah-olah itu tidak ada. Itu juga terasa jauh lebih ringan daripada praktisi biasa yang memegang pedang ringan. Begitu dia keluar dari Frozen Soul Barrier, dia menyapu pedang yang berat itu secara horizontal keluar. Dengan serangkaian ledakan, prajurit naga batu itu hancur berkeping-keping seperti kacang tumbuk. Hancur dengan ketelitian yang tak tertandingi. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam satu serangan benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Lebih dari 20 prajurit naga batu benar-benar hancur hanya dalam satu sapuan. Kemudian, tubuhnya berbalik dan melompat tinggi di udara. Dengan geraman rendah, dia memukul lurus ke arah Jenderal Naga Batu. Sebelumnya, dia telah dipukuli hingga setengah mati oleh satu serangan dari Jenderal Naga Batu. Dan kali ini,
dia ingin memverifikasi apakah dirinya yang sudah direformasi saat ini dapat dibandingkan dengan kekuatan Jenderal Naga Batu ini secara langsung. Ledakan. Kedua pedang berat itu bertabrakan dengan ganas. Dengan suara yang luar biasa, dua ngarai terjalin terbentuk di tanah di bawah kaki mereka. Jenderal Naga Batu bergerak mundur sementara Yun Ce menembak keluar. Setelah mendarat, dia meluncur jauh sebelum berhenti dengan susah payah, dan tangannya terasa mati rasa untuk sementara waktu. Pada tubuh pedang kolosal Tuan Besar, satu lagi nik sekitar 1 inci panjang muncul. Pedang kolosal Tuan telah berselisih dengan pedang besar di tangan Naga Batu umum 2 kali, dan kedua kali, sebuah nik besar telah menabraknya. Ini adalah perbedaan antara dua level. Alis Yun Ce sedikit tenggelam. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, Jenderal Naga Batu telah mencapai tingkat kelima dari alam mendalam roh, dan itu memegang pedang berat mendalam langit yang sangat langka. Pikirannya menghadapinya secara langsung masih agak naif. Namun, ekspresi Yun Ce tidak mengungkapkan kegelisahan. Memiliki Dewa Penjara, Sirius Tome, dia paling tidak takut pada lawan yang memegang pedang berat, karena dia terlalu akrab dengan setiap sisi dari pedang yang berat itu. Tatapannya mendarat di pedang berat berbentuk aneh di tangan Jenderal Naga Batu, dan ekspresi yang tidak biasa muncul berulang kali di matanya. Senjata mendalam langit, mungkin hanya ada 10 di seluruh Blue Wind Empire. Adapun pedang berat tingkat mendalam Sky, mereka sama sekali tidak ada. Tapi hari ini, sebenarnya ada satu tepat di depannya. Meskipun pengaturan saat ini adalah ranah cobaan, karena seseorang bisa mati atau menerobos ranah, ini berarti bahwa segala sesuatu di tempat ini adalah nyata, tidak seperti dunia mimpi dari percobaan Phoenix rahasia. Ini juga berarti bahwa senjata mendalam langit di depannya juga nyata. Dengan pemikiran ini, Yun Ce mengangkat kepalanya dan mengangkat pedang yang berat itu. Dia menyerang Jenderal Naga Batu seperti kilat, tapi kali ini, dia tidak terus menyerang Jenderal Naga Batu secara langsung. Sebaliknya, ketika pedang yang berat itu maju ke depan untuk menerima serangannya, ia menggeser posisinya menggunakan Star God Broken Shadow. Dia melintas ke sisi kirinya, dan menghancurkan dengan seluruh kekuatannya menggunakan pedang yang berat. Kekuatan fisik dan kekuatan tubuh Jenderal Naga Batu, serta senjatanya, keduanya sangat menakutkan. Tetapi ia memiliki satu kelemahan besar, yaitu kecepatannya. Yun Ce jelas menemukan ini dalam kondisi setengah mati sebelum terobosannya. Bersamaan dengan ledakan, pedang berat itu menghantam keras ke bahu kanan Jenderal Naga Batu. Baju besi berwarna kuning keemasan di pundaknya jatuh dalam sekejap, tetapi tubuhnya hanya berdiri miring ke kiri sejenak bahkan tidak kehilangan keseimbangan. Pedang di tangannya dipotong horizontal, menyapu ke arahnya. Yun Ce melarikan diri jauh, melarikan diri dari serangan balik Jenderal Naga Batu. Kemudian, dia memamerkan giginya. Tubuh orang ini terlalu kokoh, bahkan pedang berat ini tidak bisa melukai itu. Tidak heran itu tidak mati setelah menerima serangan gabungan dari Phoenix Break, Dance Empyrean dari Phoenix Wing, dan Sky Serigala Slash di bawah pengaruh Burning Heart. Aku hanya tidak percaya kamu akan bisa terus melawan dengan mantap. Mata Yun Ce berkedip, dan dia maju sekali lagi. Dia melintas di sekitar lingkungan Dragonstone General dengan Star God Broken Shadow, meninggalkan beberapa bayangan. Setiap serangan dari Jenderal Naga Batu sangat menakutkan, tetapi mereka semua menyerang bayangan yang ditinggalkan Yun Ce, sementara setiap serangan Yun Ce mendarat dengan akurat di tubuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah ditumbuk berat oleh Yun Ce beberapa puluh kali, baju besi kuning keemasan di tubuh Naga Batu umum menjadi berlubang-lubang, tetapi tubuhnya pada dasarnya tidak terluka. Jenderal Naga Batu membalikkan tubuhnya setengah, dan menyapu pedangnya yang berat secara horizontal ke arah Yun Ce. Tapi kali ini, Yun Ce tidak melompat mundur untuk melarikan diri. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Ledakan. Untuk serangan ini, Yun Ce memilih kepala Jenderal Naga Batu sebagai titik serangan. Mengikuti suara ledakan, benjolan api meledak dari pusat kepala Jenderal Naga Batu. Helm Jenderal Naga Batu langsung hancur, dan itu memancarkan lolongan yang menyakitkan. Tubuhnya akhirnya kehilangan keseimbangan untuk pertama kalinya, dan ia tersandung ke belakang untuk sementara waktu. Di bawah kondisi tubuhnya saat ini, tangan kirinya tanpa sadar melepaskan pedang yang berat untuk menjaga keseimbangan. Dan apa yang ditunggu Yun Ce, adalah saat ketika salah satu tangannya meninggalkan pedang yang berat, saat itu hanya memegang pedang dengan satu tangan. Kelemahan lain dari pedang yang berat adalah pergelangan tangan. Karena pedang yang berat itu terlalu berat, ketika mengacungkannya, kita harus menggunakan kedua tangan untuk memegangnya. Hanya dengan kedua tangan menggenggam seseorang dapat menunjukkan kekuatan maksimum dari pedang yang berat. Tetapi juga karena bobotnya yang sangat besar bahwa ketika pergelangan tangan menerima serangan yang berat, sangat mudah bagi pedang yang berat untuk meninggalkan tangan. Terutama ketika hanya satu tangan yang memegang pedang. Sementara fokus erat pada lokasi pergelangan tangan kanan Jenderal Naga Batu, saat Yun Ce mendarat, dia menembak ke depan seperti kilat, dan aura energi yang mendalam di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Falling Moon Sinking Star. Sama seperti tubuh Jenderal Naga Batu stabil, pedang berat Yun Ce yang dengan panik membawa sekitar 10 kali kekuatan biasanya, menghantam berat dan akurat di pergelangan tangan Jenderal Naga Batu yang memegang pedang berat. Bang! Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, Jenderal Naga Batu sekali lagi melolong. Seluruh lengannya terangkat, dan baju zirah yang menutupi itu juga benar-benar hancur. Pedang berat berbentuk aneh terbang dari tangannya, seperti yang Yun Ce harapkan. Setelah terbang beberapa puluh meter, ia mendarat dengan deras. Tepat sebelum mendarat, mengiringi suara yang mirip tanah longsor, jurang yang beberapa meter muncul di tanah.
Yun Ce berlari, tiba di depan pedang berat yang terbang keluar dari tangan Jenderal Naga Batu. Dengan kedua tangan, dia meraih gagang pedang seperti tulang naga, mencengkeramnya dengan tangannya sendiri. Meskipun dia mengira pedang berat ini lebih berat daripada pedang kolosal Tuan Besar, begitu pedang itu memasuki tangannya, dia menjadi kaget untuk waktu yang lama. Ini karena beratnya setidaknya 1 kali lipat lebih berat daripada pedang kolosal Tuan, yang berarti beratnya setidaknya 4.000 kilogram. Jika dia tidak menerobos jalan Agung Buddha, bahkan jika dia bisa mengambilnya, dia seharusnya tidak suka membayangkan menggunakannya secara bebas seperti pedang kolosal Tuan Tanah. Meskipun mereka berdua pedang yang berat, perasaan yang dimiliki Yun Ce ketika memegang pedang ini bisa dikatakan berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan dengan ketika dia memegang pedang kolosal Tuan. Aura seluruh tubuhnya juga mengalami perubahan total, dan menjadi harimau ganas dengan cakar dan gigi terbuka menunggu untuk menerkam, siap meledak dengan kekuatan yang menggoncang bumi. Energinya yang mendalam mengalir ke pedang yang berat, dan nama pedang itu muncul di benaknya. Naga, kesalahan, pedang yang bagus, nama yang bagus, kata Yun Ce dengan suara rendah, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Meskipun hanya ada satu bidang besar perbedaan antara senjata mendalam langit dan senjata mendalam bumi, perbedaan dalam berat, kekuatan, dan auranya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aura naga batu umum berkurang lebih dari 1 kali lipat setelah kehilangan sesar naga, seperti harimau ganas yang cakar dan giginya dicabut. Ini membuatnya sehingga Yun Ce tidak bisa merasakan ancaman sama sekali. Pandangannya beralih ke Jenderal Naga Batu, dan berkata dengan tawa dingin, dengan menggunakan pedang yang telah Anda berikan kepada saya akan mengirim Anda kembali ke. Tepat saat suaranya mendarat, dia menyerbu ke arah Jenderal Naga Batu. Mengikuti embusan angin, di dalam tangan Yun Ce, pedang naga sesar yang berat memperlihatkan ujung tombaknya untuk pertama kalinya. Di tengah suara gemuruh, Dragon Vault menebas tubuh Stone Dragon General. Hanya suara, rip, indik telinga yang tak tertandingi yang bisa terdengar, dan lapisan baju besi kuning kemasan hancur seperti lapisan kertas tipis. Jenderal Naga Batu memancarkan raungan rendah, dan tubuhnya mengambil banyak langkah mundur. Bekas luka yang dalamnya lebih dari 1 inci dan lebih dari 2 kaki tetap pada tubuh yang solid. Hasil dari satu serangan ini menyebabkan Yun Ce tersenyum senang. Tanpa menunggu Jenderal Naga Batu untuk memulihkan keseimbangannya, dia melompat tinggi di udara ketika seluruh tubuhnya menyala dengan nyala api Phoenix. Tatapannya terkunci pada kepala Jenderal Naga Batu, dan dia berkata dengan suara sedingin es, mari kita lihat apakah kepalamu dapat menahan kekuatan senjata mendalam langit ini. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Meninggal dunia. Tubuh yang tertutup api Yun Ce merobek udara, memukul kepala Jenderal Naga Batu dari tinggi di langit. Dengan ledakan, nyala api meledak, dan kekuatan nyala api Phoenix, bersama dengan kesalahan naga, meletus. Seiring dengan helm tebal dan berat Jenderal Naga Batu, kepalanya yang kokoh juga hancur dalam sekejap, memenuhi langit dengan serpihan batu. Yun Ce terbang ke bawah dan terus mendarat di tanah. Kedua tangan memegang patahan naga secara horizontal di depannya, dan matanya menunjukkan cahaya yang tak tertandingi. Di belakangnya, Jenderal Naga Batu, dengan kepalanya hancur berantakan, perlahan-lahan jatuh ke belakang. Kemudian, dengan suara, bang teredam, jatuh di tanah, melemparkan awan debu di langit. Bab 187 sebuah dataran tanpa akhir. Rumble. Seiring dengan jatuhnya Jenderal Naga Batu, gerbang batu besar tempat ia berasal perlahan dibuka. Selanjutnya, suara senang primordial Azure Dragon datang dari atas kepala. Sangat bagus. Anak muda, Anda telah mengizinkan saya untuk melihat hasil yang mengejutkan. Dalam 10.000 tahun saya tinggal di benua ini, Anda adalah orang pertama yang melewati tahap uji coba ini. Selama 10.000 tahun penantian ini, saya telah menyesali beberapa kali tentang meninggalkan jejak jiwa dan kekuatan saya di tanah ini. Karena tingkat kekuatan di benua ini terlalu rendah, itu membuat saya secara bertahap menyadari bahwa cobaan yang saya tinggalkan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilewati oleh manusia di benua ini. Untungnya, saya bertemu dengan Anda. Petik 2. Kamu sudah melewati tahap pertama persidangan. Anda tidak hanya lulus dengan tingkat kesulitan 2 kali lipat, Anda juga menyelesaikan ini sambil diikat. Anda telah memungkinkan saya untuk melihat harapan terbesar. Gerbang uji coba tahap kedua telah dibuka. Setelah melakukan persiapan yang memadai, pergilah ke gerbang batu yang terbuka dan Anda akan memasuki lapangan uji coba tahap kedua. Semoga beruntung. Petik 2. Gerbang batu yang terbuka adalah gerbang persidangan kedua. Tahap pertama persidangan begitu menakutkan sehingga tahap kedua dan ketiga pasti akan lebih menantang. Tidak diketahui sejauh mana tingkat kebrutalan yang ditunggu. Penghalang jiwa beku masih ada karena Yun Ce telah menghilangkan Jenderal Naga Batu dalam rentang waktu 15 menit. Akhirnya tidak apa-apa sekarang. Yun Ce kembali ke sisi Chu Yuechan dan membantunya menyesuaikan diri dengan posisi berbaring yang lebih nyaman. Dia mengulurkan tangannya, perlahan-lahan menuntun energinya yang mendalam ke dalam tubuhnya, dan membantunya mengedarkan energi dan darah internalnya. Mata setengah terbuka Chu Yuechan menatap kosong padanya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia dengan lembut bertanya, bagaimana Anda pulih dari cedera Anda dan mendapatkan kembali kekuatan Anda begitu cepat? Yun Ce tidak ingin membohonginya, jadi dia segera menjawab, seni mendalam yang saya kembangkan mampu mempercepat pemulihan cedera saya dan dapat memulihkan kekuatan saya. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya nama seni yang mendalam ini? Chu Yuechan bertanya dengan lembut. Pada levelnya,
seni mendalam yang menggelitik minatnya memang tidak banyak. Dia tahu banyak seni mendalam yang bisa mempercepat pemulihan cedera dan memulihkan kekuatan seperti seni pemulihan 9 siklus, seni suci bunga-bunga sekilas dan bulan bersalju, dan sebagainya. Tapi luka yang Yun Ce terima sangat parah. Sangat jelas baginya bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, begitu banyak sehingga telah digunakan secara berlebihan sampai-sampai mempengaruhi masa hidupnya. Namun hanya butuh 6 jam untuk sepenuhnya pulih. Bahkan ditambah bersama-sama, semua seni pemulihan mendalam yang kuat yang dia tahu tidak mampu menampilkan hasil yang mengejutkan. Yun Ce sedikit ragu-ragu tetapi masih mengatakannya dengan lantang, Anda mungkin belum pernah mendengar nama seni yang mendalam ini. Ini disebut Jalan Agung Buddha. Petik 2. Jalan Besar Buddha, Chu Yuechan merenung ringan saat matanya berkedip kebingungan. Dia memang belum pernah mendengar seni ini sebelumnya. Kekuatan yang mendalam di tengah-tengah realem mendalam benar. Dalam periode waktu yang singkat, membantai 1000 lawan dari tingkat yang sama. Dan bahkan dengan mudah mengeksekusi musuh yang levelnya jauh melampaui miliknya oleh dunia yang sangat hebat. Meskipun kekuatan besar Anda sesuai dengan usia Anda dan Anda hanya dapat dianggap sebagai jenius biasa, bakat bawaan Anda dalam menggunakan kekuatan mendalam Anda. Mungkin bahkan Xia King Yue, lebih rendah. Tuanmu harus. Orang yang sangat luar biasa. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan banyak kata, dan Chu Yuechan sudah kehabisan nafas. Baginya, yang menghargai kata-kata lebih dari emas, tiba-tiba mengatakan begitu banyak, juga mengungkapkan betapa Yun Ce telah mengejutkannya. Aku punya 2 tuan dan mereka berdua sangat luar biasa. Yun Ce mengangguk sambil tersenyum, salah satu guru saya mengajari saya seni medis dan bagaimana menjadi manusia. Master lain mengajari saya semua jenis seni yang mendalam. Keduanya memberi saya kesempatan hidup baru, tanpa mereka, aku yang sekarang tidak akan ada. Petik 2. Chu Yuechan menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Dia santai dan kemudian perasaan kelemahan dan kelelahan datang bersamaan. Tidak lama kemudian, dia tertidur lelap. Dengan pembuluh darah dan meridian mendalam yang hancur total yang hampir semuanya rusak, tidak diragukan lagi membutuhkan ketekunan dalam jumlah yang sangat besar untuk tetap sadar begitu lama. Dan apa yang membuat Yun Ce sangat bahagia, adalah kenyataan bahwa dia tidak lagi merasakan keinginan untuk mati dari tubuhnya. Yun Ce tidak segera memasuki gerbang tahap kedua. Sebaliknya, dia dengan tenang mengawasi Chu Yuechan di sisinya. Kesalahan naga masih di tangannya, dan belum menghilang bersama dengan Jenderal Naga Batu ketika meninggal. Ketika Chu Yuechan terbangun, itu sudah pagi di hari kedua. Meskipun tubuhnya masih lemah setelah dirawat oleh malam aliran energi yang mendalam dan kehangatan Yun Ce, kulitnya sudah meningkat pesat. Di sini, minum air dulu. Yun Ce mengangkat tubuh bagian atas Chu Yuechan dan membiarkannya bersandar di dadanya. Setelah mengalirkan air ke bibirnya, dia memperhatikannya mengambil tegukan kecil. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari di mana dia akan memegang peri kecil ini, yang berada di puncak kekaisaran angin biru, dan membantunya minum air dengan cara yang sama seseorang akan memberi makan bayi dengan hati-hati. Chu Yuechan sendiri tidak akan pernah memikirkan hal ini terjadi. Dan pada saat ini, bahkan Chu Yuechan sendiri tidak menyadari bahwa dia tidak menolak keras sentuhan intim Yun Ce, tetapi sebaliknya memiliki rasa aman yang sangat aneh. Tetapi semua ini disimpulkan karena tubuhnya yang lumpuh total, pada dasarnya mustahil baginya untuk mengurus dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dalam kondisinya saat ini, Chu Yuechan hanya bisa makan makanan berair biasa. Untungnya, Yun Ce telah membeli beberapa butir di sebuah penginapan sebelum memasuki Wastelen of Death. Dia merebus bubur kecil menggunakan api Phoenix dan kemudian membantunya meminumnya. Setelah semua persiapan dilakukan, dia mengangkat Chu Yuechan dan menuju ke gerbang tahap kedua persidangan. Setelah perlahan memasuki gerbang batu, visinya menjadi gelap gulita. Kemudian, dia mengambil 2 langkah maju dan tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah hanya butuh 2 langkah untuk sepenuhnya melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Apa yang muncul di depan matanya adalah hamparan tanah luas yang tak berujung. Rumput menutupi tanah dan ada juga pohon yang memberi keteduhan, bahkan suara samar air mengalir bisa terdengar. Ada bukit-bukit pendek di kejauhan yang naik turun. Kadang-kadang, tangisan semua jenis burung dan binatang terdengar. Suasana dan aroma yang menyenangkan di tempat ini juga sangat berbeda dari lokasi sebelumnya. Yun Ce berbalik dan masih melihat dataran tak berujung, sama sekali tidak ada tanda-tanda tembok gunung atau gerbang batu. Dia segera mengerti saat itu, bahwa dia tidak berjalan melewati gerbang batu, melainkan sebuah formasi transportasi. Ini adalah tempat uji coba berikutnya. Sepertinya, tidak ada tanda bahaya, Chu Yuehang berkata dengan lembut. Pada saat itu juga suara primordial Azure Dragon terdengar. Manusia muda, selamat datang. Tempat ini adalah tempat uji coba kedua Dragon God. Tempat uji coba ini tidak memiliki batas, dan juga tidak memiliki jalan keluar. Anda hanya dapat meninggalkan tempat ini setelah Anda berhasil menyelesaikan uji coba. Atau mungkin Anda akan dimakamkan di sini sebelum menyelesaikan persidangan. Petik 2. Ada banyak sekali binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sini di dataran tak berujung ini. Tingkat monster besar di sini semuanya telah disesuaikan dengan kekuatanmu sebagai patokan. Juga, sebagai hasil dari tingkat kesulitan 2 kali lipat yang harus Anda tanggung, setiap binatang besar yang ada di sini tidak lebih rendah dari alam roh yang mendalam. Adapun beberapa binatang besar yang lebih kuat, kekuatan mereka jauh melebihi Jenderal Naga Batu yang telah Anda bunuh. Petik 2. Bagi binatang buas yang dalam ini, tempat ini adalah surga yang tak ada habisnya.
Tetapi bagi Anda, tempat ini sangat berbahaya, itu adalah jurang yang penuh dengan bayangan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena begitu binatang buas yang dalam di sini merasakan aura Anda, mereka semua akan segera melepaskan rentetan serangan tanpa akhir. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan jiwaku, binatang buas yang besar di dekatmu semua akan dipimpin ke arahmu. Anda akan diburu setiap saat oleh binatang buas yang dalam dan tidak akan pernah bisa tidur nyenyak atau makan dengan tenang. Petik 2. Yun Che. Yun Che tidak memiliki reaksi yang jelas untuk semua itu, tapi kata-kata berikut Primordial Azure Dragon hampir membuat Yun Che memuntahkan seteguk darah. Dan tujuanmu dalam menyelesaikan uji coba tahap kedua ini juga sangat mudah. Itu adalah untuk membunuh 999 binatang yang dalam 1 tahun. Bab 188 Tuan Muda Surga yang terbakar. Ketika sedang diburu oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dia harus membunuh 99.999 binatang yang dalam, dan tingkat binatang buas yang dalam ini semua lebih tinggi dari miliknya. Kesulitan dan tingkat rol persidangan ini bahkan tidak hanya kejam. Itu praktis pada tahap gila dan tidak masuk akal. Apa yang membuat Yun Che paling marah adalah, Anda mungkin juga menambahkan satu lagi untuk membuatnya menjadi angka bulat, oke. Apa arti dari bersikeras pada 99.999? Suara Primordial Azure Dragon jatuh, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah dari segar menjadi suram. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jauh. Di sekeliling Yun Che, bayangan selusin binatang buas yang dalam juga mulai bergerak. Aura mereka membuat Yun Che tetap mantap, dan kemudian mereka semua bergegas menuju tempat dia. Dari semua aura mendalam yang dilepaskan oleh binatang buas yang dalam ini, tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah alam roh yang mendalam. Dalam sekejap mata, Yun Che sudah dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas. Suara Primordial Azure Dragon mengatakan bahwa binatang buas yang mendalam di sini akan secara aktif bergerak menuju Yun Che di bawah bimbingan auranya. Ketika mereka menemukannya, mereka kemudian akan mulai berburu atau mati. Kata-kata ini jelas tidak diucapkan bercanda. Yun Che cepat-cepat mengeluarkan patahan naga dengan satu tangan dan bergegas menuju binatang buas yang mendalam ini. Saat Dragon Vault menari, itu menimbulkan gelombang api Phoenix yang melonjak, menyebabkan binatang buas yang dalam di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Namun, kekuatan dari binatang buas yang dalam ini jauh melampaui Warriors Naga Batu yang telah dia kalahkan di tahap pertama persidangan. Ketika 10 dari mereka menyerang, tekanan jauh melebihi serangan dari beberapa ratus prajurit Naga Batu. Juga, setelah membunuh Yun Che, jumlah binatang yang dalam tidak berkurang. Sebaliknya, mereka dengan cepat meningkat. Pada setiap saat, ada sejumlah besar binatang buas yang bergegas keluar dari sekitarnya. Dalam beberapa lusin napas waktu, tekanan pada Yun Che sudah cukup untuk hampir membuatnya mati lemas. Dalam selusin napas lainnya, dia sudah dikelilingi oleh bahaya. Dia dengan tegas melindungi Chu Yuechan dan memohon bantuan Jasmine. Jasmine, apa yang kita lakukan sekarang? Hanya ada satu cara, kata Jasmine dengan tenang. Roh Yun Che dibangunkan, bagaimana? Tentu saja untuk melarikan diri. Jasmine marah, jika kamu tidak ingin melarikan diri, apakah kamu ingin menunggu untuk mati di sini? Apakah putri ini mengajarimu Stargate Broken Shadow hanya untuk membuatmu gagal? Petik 2. Petik 2. Hah? Api di tubuh Yun Che meledak dan versi yang diperkecil dari Star Scorching Demon Lotus mekar lapisan demi lapisan, memaksa kembali kerumunan besar binatang buas yang hebat di sekelilingnya. Mengambil keuntungan dari penutup api, dia melompat tinggi. Bergegas untuk jarak dengan tarian Empyrean dari Phoenix Wing, ia kemudian menggunakan Stargate Broken Shadow untuk beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya memisahkan diri dari yang dikelilingi dalam binatang buas yang mendalam. Dia menarik kesalahan naga ke Sky Poison Pearl, dan tiba-tiba, tubuhnya menjadi sangat ringan. Setelah itu, dia memusatkan energinya yang dalam ke bagian bawah kakinya dan bergegas pergi dengan gila, semua sambil memegang Chu Yuechan. Persidangan kali ini, baik itu kekuatan lawan, tingkat bahaya, atau jumlah waktu yang dibutuhkan, semuanya akan jauh lebih besar daripada tahap pertama persidangan. Jasmine berkata dengan suara berat, meskipun kamu harus membunuh 99.999 binatang buas untuk melewati persidangan kali ini, dengan tingkat kelangkaan di sini, saat kamu menyentuh satu binatang buas yang dalam, itu akan membuat alarm sisa dari binatang buas yang dalam dekat sini. Kemudian, Anda akan jatuh ke dalam situasi berbahaya, selain itu, Anda juga membawa seorang wanita yang tidak berguna. Karena itu, sebagian besar waktu yang Anda habiskan di sini bukan untuk membunuh, tetapi melarikan diri. Petik 2. Beberapa bulan ini, semua latihanmu telah dikonsentrasikan pada pedangmu yang berat dan jalan agung Sang Buddha, tetapi kamu belum menghadiri bayangan rusak bintang dewa yang kuajarkan padamu. Jika Anda ingin melewati cobaannya, pertama-tama Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda di tempat berbahaya ini yang dipenuhi dengan binatang buas yang dalam, Anda harus melatih bintang dewa patah Anda ke tahap kedua, kembar bayangan, dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Aku akan memberimu waktu sebulan. Dalam bulan ini, Anda harus berhenti di tempat teraman, dan kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan serang binatang buas yang dalam. Dengan cara ini, Anda setidaknya akan jauh lebih aman. Dalam periode waktu ini, Anda harus melatih patah bayangan bintang dewa Anda ke setidaknya tahap kedua. Petik 2.
Karena mungkin bagimu untuk mencapai tahap kedua untuk Jalan Agung Buddha dalam waktu sesingkat itu dengan persepsimu, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagimu. Ketika Anda bisa berfluktuasi untuk membentuk bayangan kedua, dan lebih mampu melarikan diri dan menyelamatkan hidup Anda sendiri, Anda kemudian dapat mulai membunuh binatang buas yang dalam ini. Apakah kamu mengerti? Petik 2 titik. Dimengerti. Yun Ce sama sekali tidak menentang kata-kata Jasmine. Setelah dikelilingi oleh selusin binatang buas yang dalam, dan merasakan tekanan besar dan bahaya yang dia alami, itu membuatnya masih memiliki ketakutan yang masih melekat bahkan sampai sekarang. Ada satu kalimat yang disampaikan Jasmine yang tidak salah sama sekali. Jika dia ingin melewati tahap persidangan ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah melindungi hidupnya sendiri. Tanda pisah 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 tanda pisah. Blue Wind Imperial City, Moon Embracing Palace. Mengenakan pakaian terbaiknya, Putri Chang Yue berdiri di samping kolam lotus dan menatap bayangannya sendiri yang sangat indah. Matanya terpaku, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Seorang pelayan istana berjalan masuk dengan cepat, membungkuk sedikit sambil berkata dengan hormat, "Putri, Istana Biru yang mendalam, Master Qin meminta audiensi." Petik 2. Tatapan Chang Yue bergerak dari permukaan air, bawa dia masuk. Petik 2. Tidak lama kemudian, Qin Wuxiang berjalan sendirian dan membungkuk pada Chang Yue. Qin Wuxiang memberi hormat kepada Yang Mulia. Petik 2. Qin Wuxiang mungkin mengampuni formalitas. Kepala Istana Qin, apakah Anda datang kali ini karena Anda memiliki informasi tentang Yun Ce? Chang Yue, yang juga Lan Sueruo, suara jelas mendesak. Qin Wuxiang menggelengkan kepalanya perlahan dan kemudian menghela nafas, malu, sampai hari ini, aku masih belum menemukan sedikit informasi tentang dia. Sik, Putri, maafkan keterus-terangan saya. The Wasteland of Death adalah tempat yang bahkan tidak akan kulangkahi dengan santai. 5 bulan lalu, banyak orang melihatnya masuk, tetapi sejak itu, tidak ada yang melihatnya keluar. Jumlah jenius yang telah meninggal di sana terlalu banyak. 5 bulan penuh. Tuan Putri, kamu harus berhenti melekat padanya. Petik 2. Tidak, benar-benar tidak. Saya percaya bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Suara Chang Yue mulai bergetar sedikit. Meskipun dia selalu berusaha untuk menekan mereka, dia masih kehilangan kendali atas emosinya dan matanya mulai berkabut. Dia berjanji padaku sebelumnya. Dia pasti aman dan sehat. Dia pasti akan kembali dalam setengah tahun. Dia pasti akan baik-baik saja. Itu pasti karena dia tidak ingin ditemukan. Itu pasti. Petik 2. Terus-menerus, dia berkata, pasti, 6 kali dengan tambahan, mutlak. Tidak diketahui apakah dia mengatakannya untuk meyakinkan Qin Wuxiang, atau untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tidak lama setelah Yun Ce pergi, dia menjadi tidak dapat menahan pikirannya, dan mulai mengirim transmisi suara ke Yun Ce. Tapi apakah itu dari talisman transmisi suara 1000 mile, atau talisman transmisi 10.000 mil yang sangat berharga, tidak ada jawaban. Kemudian, dia akhirnya mencari tahu keberadaan Yun Ce. Di depan Wasteland of Death, banyak yang melihat seorang pria berusia sekitar 16 hingga 17 tahun berkelana ke Wasteland of Death sendirian, membawa pedang hitam pekat di punggungnya. Penjaga toko di penginapan tempat ia menginap menegaskan lebih lanjut tentang hal ini. Namun tidak ada yang melihatnya keluar. Jika dia tahu saat itu bahwa Yun Ce akan ke Wasteland of Death, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi tidak peduli apa. Ini karena tempat itu adalah tempat mimpi buruk yang berbau kematian dalam segala hal. Setiap tahun, jumlah orang yang mati di sana tak terhitung banyaknya, termasuk banyak talenta yang telah mencapai puncaknya dan memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka. Berita semacam ini menyebabkan ekspresi Chang Yue berada di ambang kehancuran. Sampai sekarang, 5 bulan telah berlalu, tapi tetap saja, tidak ada yang melihatnya berjalan keluar dari sana dan bahkan tim ahli yang pergi jauh ke dalam wilayah bis-bis spirit-spirit belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk memasuki Wasteland of Death selama 5 bulan dan tidak keluar tanpa jejak, satu-satunya kemungkinan adalah jenazahnya telah dikubur di dalam, atau jenazahnya telah dihancurkan, atau dimakan oleh binatang buas yang dalam. Qin Wuxiang menghela nafas dalam hatinya. Adapun kematian Yun Ce, dia juga merasa sangat menyesal. Dia segera mengubah topik, "Yang Mulia, saya melihat Kaisar sekarang dan saya berkonsultasi dengannya tentang masalah tentang turnamen ranking angin biru yang akan datang. Kaisar telah mengizinkan saya untuk mendiskusikannya langsung dengan Yang Mulia. Hanya ada 1 bulan waktu tersisa untuk memulai turnamen peringkat. Kita perlu memilih praktisi yang akan mewakili keluarga Kekaisaran Angin Biru. Bolehkah saya tahu jika Yang Mulia telah memilih seseorang, atau akankah itu dengan memilih murid Istana Batin dari suatu kompetisi seperti apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya?" Petik 2. Chang Yue melihat ke samping. Setelah dia akhirnya agak tenang, matanya bersinar dan dia berkata, "Kepala Istana Qin, tunggu sebentar. Tunggu setengah bulan lagi. Jika masih belum ada berita tentang dia, maka kita akan memilih dari dalam istana seperti yang kita miliki di tahun-tahun sebelumnya." Petik 2. Tapi, jika seperti itu, waktunya adalah. Berbicara setengah jalan, Qin Wuxiang melihat ekspresi tertekan di wajah Chang Yue dan hatinya meratap dan dia menelan kembali 2 kata, terlalu terburu-buru, dengan hormat mengatakan sebaliknya, "Saya mengerti. Semuanya akan seperti keinginan Yang Mulia. Adapun Yun Ce, saya harap Yang Mulia akan dapat menghibur. Saat ini, putra mahkota dan putra ketiga menjadi semakin merajalela. Anda adalah pilar dukungan terakhir Kaisar, jadi Anda pasti harus menjaga diri sendiri.
Kalau boleh aku minta izin. Petik 2. Sebagai wakil kepala istana Blue Wind Mendalam Palace, Qin Wuxiang secara alami tidak bodoh. Ketika Yun Ce baru saja bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace, dia masih bisa melihat perawatan khusus Chang Yue terhadap Yun Ce sebagai rasa hormat untuk memungkinkan dia untuk mewakili keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Wind. Namun, kemudian, dia akan secara khusus mengunjunginya di istana dalam setiap beberapa hari. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal-hal ini, tetapi sebagai kepala istana, secara alami dia tidak mungkin tidak tahu. Reaksinya setelah mengetahui bahwa Yun Ce telah meninggal di Wasteland of Death membuat Qin Wuxiang semakin memahami bahwa dia jelas jatuh cinta pada Yun Ce, dan ini bukan hanya sekadar menghargainya. Petik 2. Hati-hati, Kepala Istana Qin. Petik 2. Setelah menonton Kepala Istana Qin pergi, Chang Yue berbalik dan perlahan-lahan menutup matanya. Saudara Junior Yun, mengapa Anda harus pergi ke tempat yang berbahaya? Apakah Anda benar-benar tinggal di tanah kematian selamanya dan tidak pernah kembali? Turnamen ranking Blue Wind akan segera dimulai. Anda pernah berkata bahwa Anda ingin berpartisipasi langsung dalam turnamen ranking angin biru babak ini. Tapi sekarang, di mana Anda? Anda telah membuat saya menjadi terbiasa dengan kehadiran Anda, membuat roh saya yang semula tidak terganggu bergantung, meminta seseorang untuk kembali dan membenci pergi. Jadi mengapa Anda menghilang dari duniaku begitu tergesa-gesa? Jika Anda tidak muncul di turnamen ranking angin biru kali ini. Kemudian, setelah ayahku bangun, aku secara pribadi akan pergi ke Wasteland of Death untuk menemukanmu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, maka aku akan menemanimu. Dan tinggal di sana selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu merasa kesepian. Dua tangan halus mengepal diam-diam di bawah gaun Phoenix dan koronet yang mewah, ketika serpihan melankolis meluap dari auranya. Mendengar ini, suara kurang ajar seorang pemuda melayang. Hahaha, saudari kekaisaranku, kamu memang ada di sini. Kakak kekaisaran Anda telah datang untuk melihat Anda. Cepat, lihat siapa yang saya bawa dari istana. Petik 2. Suara ini membuat alis Chang Yue berkerut sedikit, dan dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah dari dingin menjadi tenang. Dia berbalik dan melihat ke arah orang yang berbicara, serta orang-orang yang berdiri di sampingnya. Ekspresinya mantap, dan suaranya semakin tenang. Kakak kekaisaran ketiga, Tuan Muda Fen, sudah lama tidak bertemu. Petik 2. Keempat kata, lama tidak bertemu, adalah ringan seperti angin sepoi-sepoi, dan tidak ada kejutan atau suasana hati bahagia yang biasanya datang dengan reuni setelah perpisahan yang lama. Pangeran ketiga, Chang Suo, berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Orang di sampingnya tampak sedikit lebih muda dan hanya tampak 22 atau 3. Namun, sambil berdiri di atas pangeran kekaisaran ini, ia memiliki sikap yang muluk dan muluk, sehingga ia tidak kalah sedikit pun dari Chang Suo. Sebaliknya, ia bahkan melampaui dirinya. Dia maju selangkah dan membungkuk sedikit. Adorasi terbakar seperti nyala api di dalam matanya yang memandang ke arah Chang Yue dan itu tidak sedikit pun disembunyikan. Fen Juecheng dari klan surga yang membakar memberi penghormatan kepada putri Chang Yue yang cantik dan elegan. Saya pernah mendengar bahwa Yang Mulia telah kembali ke istana 8 bulan yang lalu, tetapi selama periode waktu ini, Juecheng telah terus berlatih di wilayah Sun Fire Sengit, dan baru dibebaskan 2 hari yang lalu. Saya harap Yang Mulia tidak akan menyalahkan saya. Petik 2. Hahaha, Chang Suo tertawa, saat Tuan Muda Fen keluar, dia dengan bersemangat melakukan perjalanan siang dan malam hanya untuk bergegas menemui saudari kekaisaran saya. Hubungan yang hebat ini benar-benar menyentuh dan membuat orang iri. Petik 2. Bab 189 Perburuan Tanpa Henti. Chang Yue tersenyum ringan, dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Muda Fen atas kebaikan Anda. Semua baik-baik saja dengan Chang Yue, Tuan Muda Fen tidak perlu khawatir. Saya tidak yakin mengapa Tuan Muda Fen mengunjungi saat ini. Petik 2. Meskipun dia baru saja mendengar Chang Suo mengatakan bahwa satu-satunya tujuan kunjungan Fen Juecheng kali ini adalah untuk menemuinya, Chang Yue sepertinya tidak mendengar sama sekali. Fen Juecheng juga tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut dan terus terang, saya telah mendengar bahwa Yang Mulia terus berlatih di beberapa cabang istana yang mendalam. Juecheng mengkhawatirkanmu, dan juga sangat menghormatinya. Meskipun saya ingin melihat Yang Mulia beberapa kali bahkan dalam mimpi saya pikir itu akan menakuti Yang Mulia jadi saya selalu menekannya di hati saya. Sekarang saya akhirnya melihat Yang Mulia, Juecheng tak henti-hentinya bahagia. Dalam 2 tahun ini, Yang Mulia menjadi lebih cantik dan anggun sehingga dewi legendaris yang berubah menjadi fana bahkan tidak bisa dibandingkan. Dalam sudut pandang Juecheng, kecantikan Yang Mulia adalah keluarga kekaisaran angin biru, tidak seluruh harta yang diberkati surga kekaisaran angin biru. Petik 2. Saat dia berbicara, kekaguman dan kegilaan Fen Juecheng terungkap sepenuhnya, tidak menutupi sedikit pun. Namun Putri Chang Yue sepertinya tidak memperhatikan hal ini sama sekali, dan masih membalas dengan senyum lemah, Tuan Muda Fen salah, Chang Yue tidak layak. Petik 2. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Fen atas pujiannya menggantikan saudari kekaisaran saya. Saya juga sangat percaya bahwa apa yang Anda katakan tentang saudari kekaisaran saya menjadi harta keluarga kekaisaran kami adalah benar. Kata Chang Suo dengan senyum berseri-seri. Matanya berbinar ketika mereka berbalik dan mengisyaratkan petugas di belakangnya. Petugas segera mengerti dan melangkah maju setelahnya. Kemudian, dia berpura-pura berbisik di telinganya. Oh,
Mata Chang Suo mengungkapkan beberapa keterkejutan, lalu berkata dengan nada meminta maaf kepada Fen Juecheng, Tuan Muda Fen, pangeran ini tiba-tiba teringat sesuatu yang harus segera diurus, jadi Anda harus permisi dulu. Kakak Kekaisaran, Tuan Muda Fen sudah lama tidak mengunjungi Istana Kekaisaran, mengapa Anda tidak menemani Tuan Muda Fen berjalan-jalan di istana? Petik 2. Mohon maafkan penolakan Chang Yue. Tepat setelah Chang Suo baru saja selesai berbicara, Chang Yue segera menolak. Itu bukan karena Chang Yue tidak mau, tetapi Imperial Father telah memerintahkanku untuk pergi menemuinya di kamarnya saat ini untuk membahas masalah penting. Chang Yue tidak berani menentang perintah ayah kekaisaran, dan berharap agar saudara kekaisaran dan Tuan Muda Fen tidak tersinggung. Chang Yue akan pergi dulu. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Chang Yue mengangguk sedikit dan tanpa ragu berjalan keluar dari Moon Embracing Palace. Chang Suo sangat mengerutkan alisnya namun Juecheng hanya tersenyum dengan tenang. Begitu Chang Yue meninggalkan sisinya, dia tiba-tiba berbalik. Yang mulia, ketika Juecheng datang ke Istana Kekaisaran, dia tidak sengaja mendengar bahwa Yang Mulia tampaknya mencari bunga aneh yang disebut bunga jiwa pembakaran, dengan sekuat tenaga. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia telah menemukan bunga ini. Jika belum ditemukan, Juecheng kebetulan tahu di mana menemukan bunga jiwa pembakaran. Petik 2. Tidak hanya kedatangan Fen Juecheng menyebabkan Chang Yue menjadi terganggu, itu juga membuatnya benar-benar gelisah dan ingin pergi sesegera mungkin. Tetapi kata-kata Juecheng membuat seluruh tubuhnya kaku saat langkahnya yang kaku berhenti di tempatnya. Dia berbalik dan berkata dengan suara setenang mungkin. Apakah Tuan Muda Fen serius? Chang Yue memang mencari bunga jiwa pembakaran. Jika Tuan Muda Fen tahu di mana menemukannya dan cukup murah hati untuk memberitahu saya, Chang Yue pasti akan selamanya berterima kasih. Petik 2. Fen Juecheng tersenyum, Juecheng secara alami tidak akan menolak permintaan putri Chang Yue. Juecheng tahu bahwa bunga jiwa pembakaran ini kebetulan berada di tempat pelatihan Burning Heaven klan kami, di dalam wilayah Sunski Fierce. Petik 2. Hati Chang Yue melonjak saat dia menekan kegembiraannya, kalau begitu itu luar biasa. Bolehkah saya bertanya apakah klan Anda yang terhormat dapat memberikan bunga kekaisaran jiwa terbakar kepada keluarga kekaisaran kita? Apapun harga atau kondisinya, klan terhormat Anda dapat berbicara sesuka hati. Petik 2. Fen Juecheng menyipitkan matanya saat mereka dengan rakus menutup pada keindahan Chang Yue yang tak tertandingi, kulit yang sangat mulia, dan sosok. Dia menjawab dengan ringan, Juecheng tidak memiliki suara dalam hal ini. Di wilayah Fierce Sunski, hanya satu bunga jiwa pembakaran yang jatuh tempo sekali dalam ribuan tahun. Seluruh klan menganggapnya sebagai harta paling berharga mereka. Benar-benar mustahil untuk diberikan kepada orang lain, tapi... Fen Juecheng terdiam, dan kemudian tersenyum lebih santai, jika orang yang menginginkan bunga jiwa pembakaran adalah anggota dalam klan saya yang sangat membutuhkan bunga jiwa pembakaran ini. Dengan tambahan saya, permohonan pribadi klan master masa depan, saya percaya bahwa ayah dan orang tua saya tidak akan sebegitu keras kepala dan tidak fleksibel, mereka pasti akan akomodatif. Petik 2. Sementara kata-kata Fen Juecheng terdengar lembut dan pendiam, mereka sebenarnya mengandung jejak paksaan terbuka. Membiarkan orang luar menjadi anggota klan dalam berarti mereka harus menjadi murid atau mungkin menikah dengan klan surga yang membara. Dada tegak Chang Yue sedikit naik dan turun. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya setelah itu, karena bunga jiwa pembakaran sangat berharga bagi klan terhormatmu, maka Chang Yue tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Fen atas informasinya, selamat tinggal. Petik 2. Reaksi langsung dan tegas Ken Yue berada di luar harapan Fen Juecheng. Ekspresinya menegang, dan dia melihat sosok Chang Yue yang sedang pergi saat alisnya juga perlahan tenggelam. Temperamen kakakku masih sekuat sebelumnya, kata Chang Suo saat dia menghadapi Fen Juecheng. Kata-kata dan tindakannya sebenarnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Ini lebih keras dari sebelumnya. Ketika dia sebelumnya menolak, setidaknya dia bersikap bijaksana, tapi sekarang, dia begitu keras sehingga sepertinya dia mengatakan kepada saya untuk berhenti memiliki delusi. Fen Juecheng tampak mengejek dirinya sendiri sambil tertawa kesal. Tuan Muda Fen tidak perlu begitu pesimis, segera menghibur Chang Suo, dengan kekuatan, penampilan, dan identitas Tuan Muda Fen, bagaimana talenta muda kekaisaran angin biru manapun dapat dibandingkan dengan Anda. Chang Yue masih muda sekarang, jadi dia tidak memperhatikan beberapa hal. Saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya pada Tuan Muda Fen tanpa Anda bahkan perlu merayunya. Setelah berbicara di sini, Chang Suo ragu-ragu, tetapi kemudian melanjutkan, saya mungkin tahu sedikit di balik alasan mengapa Chang Yue tiba-tiba menjadi teguh. Petik 2. Oh, Fen Juecheng mengalihkan pandangannya. Chang Suo melanjutkan, dari informasi yang saya peroleh, Chang Yue tidak hanya mencari di mana-mana untuk bunga jiwa pembakaran belakangan ini, dia juga mencari seseorang yang secara pribadi dia telah kembali dengan dari New Moon Mendalam Palace. Telah dilaporkan bahwa dia dan orang itu sangat dekat beberapa bulan sebelum dia membawanya ke sini. Tapi yakinlah Tuan Muda Fen, orang ini telah menghilang 5 bulan yang lalu, dia tampaknya telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, memasuki Wasteland of Death, dan tidak pernah kembali. Setelah kepergiannya, saya sudah mendengar dari pelayan istana di sisi Chang Yue bahwa dia tak terhitung jumlahnya menangis dan tidak bisa makan dengan tenang. Siapa nama orang itu? Yun Che, dia masih muda, dan baru 17 tahun ini. Namun, bakat bawaannya berada di luar kebiasaan sehingga Chang Lin dan aku berusaha menariknya ke faksi kami. Petik 2. Huff.
Alis Fen Juecheng dengan kencang menegang saat aura mengerikan yang sangat berat melonjak dalam tubuh. Sebenarnya ada orang lain yang berniat untuk mencelupkan jarinya ke dalam wanita yang disukai tuan muda ini. Yang terbaik jika dia mati, jika tidak, aku akan membuatnya kesengsaraan yang bahkan jika dia memohon untuk hidup, dia tidak akan hidup, dan bahkan jika dia memohon kematian, dia tidak bisa mati. Tubuh Fen Juechen tiba-tiba melepaskan aura amat buruk dan menyebabkan Chang Suo gemetar. Mata pengawal di sisi Chang Suo bahkan lebih bulat saat mereka menggigil ketakutan. Karena aura mendalam yang datang dari tubuh Fen Juecheng. Jelas sudah ada di alam mendalam bumi. Tanda pisah 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 tanda pisah. Ranah Trial Dewa Naga, dataran tanpa akhir. 5 bulan telah berlalu sejak Yun Ce memasuki tempat ini. Di depan, ada suara sungai kecil. Air sungai itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Di dalam air sungai yang jernih, ada sekolah-sekolah semua jenis ikan kecil yang bergerak dengan riang. Yun Ce membaringkan Chu Yuechan di rumput di sebelah sungai dengan hati-hati, lalu berjongkok di tepi sungai. Menonton ikan berenang di tengah-tengah sungai, dia berkata sambil berseri-seri, "Peri kecil, kita bisa minum sup ikan lagi." Rasa apa yang harus sup ikan hari ini? Tepat saat suaranya mendarat, tangan kiri Yun Ce menembus permukaan air seperti kilat, menangkap ikan besar hampir sepanjang 1 kaki. Dan pada saat ini, sebuah batu besar di sebelah kanannya tiba-tiba jatuh, dan seekor kepiting besar, tubuhnya setengah dari ukuran tubuh Yun Ce, terlempar. Penjepit kepiting hitam legam besar dibuka, dan itu bentak keras di leher Yun Ce. Duri di penjepit kepiting ini berkilau dingin, bahkan baja akan patah seketika, apalagi leher seseorang. Yun Ce melemparkan ikan di tangannya ke rumput. Tanpa mengangkat tangannya, tangan kanannya menjulur bagaikan kilat, dan meraih ujung penjepit kepiting. Dia dengan paksa mencengkeram kincrap pembunuh dan tiba-tiba melemparkannya ke batu besar. Kekuatan lengan Yun Ce tidak hanya menakutkan. Dengan ledakan keras, batu sungai itu hancur berkeping-keping dan Murderous kincrap hancur tak sadarkan diri. Suara ini seperti memperingatkan sarang lebah. Puluhan kincrap Murderous secara bersamaan bergegas keluar. Penjepit besar mereka dibuka dengan gaya guillotine saat mereka memotong keluar bersama dengan sinar dingin yang berkilauan. Cepat kilat, Yun Ce mengeluarkan kesalahan naga. Dia menggeser tubuhnya sekali dan 3 siluet ilusi yang tidak bisa dibedakan muncul di 3 posisi yang berbeda. Sesar naga seberat 4.000 kg seringan bulu besar. Dalam beberapa saat napas, selusin serangan dilakukan, dan masing-masing serangan menyerang punggung masing-masing kincrap pembunuhan. Murderous kincrap adalah binatang buas yang berbahaya dan berbahaya di tingkat kedua dari alam mendalam roh yang memiliki 2 penjepit yang menakutkan, dan cangkangnya bahkan lebih sulit dari itu. Bahkan untuk para praktisi mendalam roh biasa, sulit bagi mereka untuk melukainya. Namun, di bawah salah satu smash Yun Ce yang berat, setelah ledakan 13 suara berturut-turut, punggung 13 Murderous kincrap benar-benar terbelah ketika kekuatan mengamuk yang hebat segera menerobos dan dengan kuat menjepret pembuluh darah mereka dalam sekejap. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kesalahan naga kembali ke punggung Yun Ce. Untuk benar-benar beradaptasi dengan berat Dragon Vault, setelah membudidayakan Stargate Broken Shadow ke tahap kedua, ia terus-menerus membawa Dragon Vault di punggungnya. 83.947. Setelah memusnahkan 13 kincraps pembunuhan, angka-angka dalam pikiran Yun Ce juga segar. Setelah melihat tanah menutupi kepiting mati yang kakinya terangkat ke udara, Yun Ce menjepit dagunya dan bergumam, "Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat kepiting besar ini menjadi sup." Yun Ce akhirnya melepaskan pikiran menggoda ini dan kembali ke sisi Chu Yuechan dengan ikan di tangan. Kemudian, dia membuat rak pot dan memasukkan air sungai bersama dengan ikan sebelum mendidih dengan api. Jika binatang surgawi, Phoenix, tahu bahwa Yun Ce telah menggunakan api Phoenix untuk memasak makanan kebanyakan setelah mendapatkan darahnya, itu tidak diketahui apakah akan cukup marah untuk membakar Yun Ce menjadi terak yang terbakar. Begitu api dinyalakan, masalah menyusul tak lama kemudian. Padang rumput di bawah kakinya bergeser secara tidak normal. Tidak menunggu hal bawah tanah muncul, Yun Ce tiba-tiba menusukkan tangannya ke tanah dan secara paksa mencengkeram cacing tanah pelapis baja roh mendalam yang hendak menyerang. Setelah 2 atau 3 serangan yang telah memukulnya menjadi simpul yang kuat, itu kemudian dibuang ke kejauhan. Sungguh menyedihkan bahwa cacing tanah pelapis baja ini hanya roh binatang mendalam tingkat rendah. Meskipun tubuhnya sekeras baja, di tangan Yun Ce, itu tidak berbeda dengan tali rami biasa. Meskipun kekuatan yang mendalam Yun Ce lebih rendah, kekuatan lengannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipraktikkan oleh praktisi spirit level tingkat tinggi. Cacing tanah berlapis baja yang telah dililitkan menjadi simpul-simpul ketat yang berkedut gelisah di atas rumput. Tetapi setelah kehilangan terlalu banyak darah untuk waktu yang lama, itu tidak lagi mampu bergerak. 83.948. Yun Ce berkata lantang dengan suara rendah. Tepat setelah dia selesai menghitung dengan suara keras, lengannya tiba-tiba terayun ke atas dan Phoenix Flame menembak keluar ke arah 2 Fierce Storm Hawk di atas kepala yang akan tenggelam, membuat mereka jatuh setelah ledakan. Setelah 5 bulan penguasaan komprehensif ini, ia tidak lagi membutuhkan pedang berat untuk melepaskan Phoenix Break, dan juga bisa mengaktifkannya dengan gelombang lengannya, karena bahkan lengannya dapat diperlakukan sebagai pedang yang berat. Dengan panasnya api Phoenix yang menghanguskan, sup ikan tidak perlu waktu hingga 60 menit untuk siap. Setelah menyendok sup ikan, Yun Ce dengan hati-hati meniupnya agar tetap dingin dan tiba di samping Little Fairy.
Sambil menopang tubuh bagian atasnya, dia mengangkat mangkuk kecil itu ke bibirnya. Ini, tidak panas lagi. Petik 2. Chu Yuechan membuka matanya yang indah dan membuka bibirnya yang lembut. Dengan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia menghirup ringan dan minum sup ikan. Tepat saat dia menelan supnya yang pertama, tangisan yang tidak wajar datang dari atas. 6 ekor burung raksasa berwarna hijau tua yang sangat panjang turun dari 6 arah yang berbeda di Yun Ce. Tanpa mengangkat kepalanya, Yun Ce mengayunkan tangan kirinya ke atas dan mencengkeram patahan naga di antara jari-jarinya. Setelah mengunci posisi 6 burung besar Verdure, Yun Ce terus mengayunkan kesalahan naga 6 kali dalam 2 napas waktu. Pada napas ketiga, dia sudah menarik Dragon Vault dan meletakkannya kembali. Skri 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 skri. Di antara tangisan Phoenix yang kacau, 6 Phoenix Breaks melonjak ke langit, secara akurat meledak ke burung besar Verdure yang berada di tengah-tengah serangan mereka, dan meledak pada mereka satu persatu. Selama seluruh proses ini, tidak ada setetes sup ikan di mangkuk kecil yang tumpah. Chu Yuechan juga tidak kaget, dan bibirnya yang bersalju tidak pernah meninggalkan mangkuk kecil itu. Ketika ke-6 burung besar itu jatuh, setengah dari sup ikan di mangkuk kecil itu sudah habis. Karena mereka telah menghadapi situasi seperti ini setiap hari selama 5 bulan terakhir, dia telah lama menjadi terbiasa dengan hal itu, dan bahkan lebih yakin bahwa Yun Ce dapat dengan sempurna menahan mereka. Dalam periode 5 bulan ini, mereka menjadi sasaran semua jenis serangan binatang besar di hampir setiap saat. Periode di antara bervariasi, tetapi tidak pernah berhenti. Tidak pernah bisa tidur nyenyak atau makan dengan tenang, yang Primordial Azure Dragon katakan tidak sedikit berlebihan atau dibuat-buat untuk menakuti mereka. Tingkat kesulitan tahap uji coba ini lebih dari 10 kali lebih sulit daripada yang pertama. Yang menakutkan, bukan karena tingkat binatang buas yang terlalu tinggi, juga bukan kuantitas yang mengejutkan dari binatang buas yang dalam. Itu lebih merupakan rentetan serangan tanpa henti. Mereka datang dari tanah, bawah tanah, di air, dari langit, dan binatang buas yang dalam dapat menyerang kapan saja. Jika seseorang menenangkan pikirannya untuk sesaat, itu mungkin baginya untuk kehilangan nyawanya. Dalam situasi seperti ini, itu mungkin bertahan selama 2 hari. Bahkan 3 atau 4 hari bisa bertahan, tetapi ketika periode waktu terus memanjang, bahkan jika tubuh seseorang dapat menangani tekanan, keruntuhan pikiran seseorang juga mungkin terjadi. Jika orang lain dengan kekuatan mendalam yang lebih kuat daripada Yun Ce oleh 1 kali lipat ditukar, masih hampir mustahil bagi mereka untuk melanjutkan. Namun hanya untuk Yun Ce, tingkat kesulitan persidangan ini tidak jauh lebih tinggi dari tahap pertama. Karena dalam kehidupan masa lalunya, ia justru menghabiskan waktunya untuk diburu. Diburu oleh binatang buas yang tak berujung di dataran ini tak diragukan lagi menakutkan, tetapi dalam kehidupannya di masa lalu, ia sebenarnya telah diburu oleh sekte, klan, dan pakar terkuat yang paling tinggi. Selain itu bertahan selama 7 tahun. Dalam 7 tahun itu, kewaspadaan, persepsi, kecepatan reaksi, dan kemampuan serangan baliknya juga disempurnakan ke tingkat yang sangat menakutkan. Setelah bereinkarnasi, tidak ada kesempatan bagi kemampuan itu untuk muncul. Tapi diburu oleh jumlah tak berujung dari binatang buas yang tak ada habisnya, kemampuannya sekali lagi. Bab 190 dibunuh oleh racun. Di bawah penyembuhan Yun Ce, meskipun meridian Chu Yuechan masih belum pulih, keadaan tubuhnya sudah jauh lebih baik. Wajahnya, yang semula seputih kertas, sudah pulih dari beberapa warna aslinya. Namun, seluruh tubuhnya masih lumpuh, dan hanya lengan kanan dan tangan kanannya yang bisa bergerak sedikit. Di tempat yang sangat berbahaya ini, agar Yun Ce melindunginya dengan baik, ia harus tetap di sisinya. Untuk setiap makan, Chu Yuechan tidak bisa makan banyak dan semangkuk kecil sup ikan sudah cukup. Chu Yuechan, yang telah selesai minum sup ikan, menutup matanya dengan lembut dan berbaring di dada Yun Ce dengan ekspresi damai. Bahkan dia sendiri tidak menyadari, bahwa kemudahan yang dia rasakan ini, melampaui apa yang dia rasakan ketika dia bermeditasi dalam pengasingan di sekte. Dalam 5 bulan ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Satu-satunya hal dia menghabiskan lebih banyak waktu selain tidur, adalah di pelukan Yun Ce. Dari penolakan pertama, penerimaan bertahap, dan akhirnya benar-benar terbiasa. Setelah dia terbiasa, dia tanpa sadar akan membenci meninggalkannya. Tapi konsep, ingin tinggal dekat, ini benar-benar asing bagi Chu Yuechan, karena sebelum Yun Ce, dia belum pernah hidup sendirian dengan pria manapun, apalagi berhubungan intim. Tapi kali ini, mereka sebenarnya hidup tak terpisahkan dan dekat satu sama lain selama hampir 5 bulan. Bagi Chu Yuechan, ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu kerangka berpikir apa yang dia miliki dalam berinteraksi dengan Yun Ce, dan bahkan dia sendiri tidak tahu. Tidur nyenyak sebentar, segera, kita akan dapat meninggalkan tempat ini. Dan pada saat itu, semua kekuatan Anda akan pulih. Yun Ce menepuk punggung pucat Chu Yuechan dengan ringan, suaranya lembut, seperti dia membujuk seorang bayi untuk tidur. Tidak terlalu lama setelah itu, pernapasan Chu Yuechan menjadi ringan dan merata, dan dia tertidur. Yun Ce menyimpan benda itu di tangannya, dan berdiri sambil membawa Chu Yuechan ke depan. Dia berbicara, Jasmine, sudah berapa lama kita di sini? Hari ini adalah 140 hari pertama. Jasmine menjawab dengan tepat. Petik 2. Itu berarti, itu kurang dari sebulan dari turnamen ranking angin biru. Yun Ce mengerutkan alisnya saat hatinya tumbuh sedikit tidak sabar. Dia telah berjanji pada Lan Suerwo bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah tahun. Sekarang,
Lebih dari 5 bulan telah berlalu, tetapi dia masih terjebak di daerah uji coba ini. Setelah 5 bulan berlalu, dia sudah terbiasa dengan tempat ini. Untuk menyelesaikan cobaan ini, yang ia butuhkan hanyalah waktu. Tetapi untuk meninggalkan tempat ini, dia masih harus membunuh 10.000 lebih banyak binatang buas. Binatang buas yang dalam ini tidak bisa dibunuh sesuka hatinya, karena salah satu dari mereka semua adalah hewan mendalam roh yang asli. Juga, setelah tahap kedua persidangan, masih ada tahap ketiga. Setelah keluar dari persidangan, masih akan butuh waktu lama untuk keluar dari Wasteland of Death, dan setelah berjalan keluar dari Wasteland of Death, bahkan jika dia bepergian siang dan malam, masih akan membutuhkan setidaknya 5 hari senilai waktu untuk kembali ke Blue Wind Imperial City. Jika dia tidak meninggalkan tempat ini secepat mungkin, dia tidak akan bisa sampai ke turnamen ranking angin biru, dan dia tidak akan bisa memenuhi janjinya terhadap Sueruo. Sepertinya aku harus mempercepat. Bahkan jika saya mati, saya masih harus menyelesaikan membunuh binatang buas yang dalam di sini dalam 10 hari. Yun Ce mengerutkan kening dan berkata, 10 hari. Huff, lelucon apa yang kau lakukan? Untuk menyelesaikan uji coba ini, Anda masih harus membunuh 16.000 binatang buas. Jika Anda ingin menyelesaikannya dalam 10 hari, Anda harus membunuh setidaknya 1.600 setiap hari. Dalam 5 bulan ini, Anda hanya membunuh rata-rata 600 binatang buas setiap hari, dan ini sudah kecepatan maksimum Anda setelah Anda keluar semua. Membunuh 16.000 binatang buas dalam 10 hari benar-benar mustahil. Jika Anda mendahului diri sendiri karena ketidaksabaran dan kehilangan ketenangan, Anda mungkin akan terbunuh oleh binatang buas yang dalam. Jasmine memperingatkan. Yun Ce tidak punya cara melawan itu. Mengaum. Tiba-tiba, dan geraman memekakkan telinga datang dari jauh di belakangnya. Suara ini membuat Yun Ce mengerutkan kening, dan kemudian bergumam dengan gelap, sial. Kenapa orang ini lagi, bisa dibilang seperti roh yang tertinggal yang tidak akan pergi. Petik 2. Saat itu, tanpa berpikir, Yun Ce berlari. Tidak lama kemudian, seekor binatang raksasa bertanduk raksasa mengamuk melewati tempat dia berada, membawa aura mengamuk saat bergegas ke arahnya. Meskipun dia telah tinggal di sini selama 5 bulan terakhir, dan telah bertahan hidup dengan membunuh binatang buas yang jauh melampaui dia di tingkat setiap hari, kekuatan yang mendalam Yun Ce masih tetap di tingkat keempat dari realem mendalam benar. Bukan karena energinya yang dalam tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos, melainkan bahwa ia terus menekannya dengan paksa, tidak membiarkannya menerobos. Ini karena, ketika kekuatan besar membuat terobosan, dia tidak akan mampu bergerak untuk waktu yang singkat, dan tidak dapat diganggu oleh apapun, atau meridiannya akan mudah rusak. Dalam hutan belantara tanpa akhir ini yang penuh dengan bahaya, tidak hanya dia tidak bisa dijaga oleh siapapun ketika dia menerobos, tapi Chu Yuechan juga akan terkena lingkungan berbahaya yang sama. Karena itu, terobosan dalam kekuatannya yang mendalam telah ditekan selama ini. Kalau tidak, dengan bagaimana dia membunuh jauh di atas levelnya setiap hari dan malam, dan bagaimana ke-54 dari pembuluh darahnya terbuka, dalam 5 bulan, itu tidak akan berlebihan jika kekuatannya yang dalam bisa naik ke tingkat ke-8 realem mendalam sejati. Meskipun dia belum menembus semua sementara ini, energinya yang mendalam tumbuh semakin, dan bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan 4 dewa besar, kekuatannya yang dalam jauh melampaui praktisi rata-rata di tingkat ke-4 dari alam mendalam sejati. Binatang yang sangat dalam yang mengejarnya bernama Tuan Binatang Bertanduk Tunggal, dan itu adalah binatang yang sangat dalam dari tingkat ke-6 alam roh yang mendalam. Itu memiliki kekuatan besar dan tubuh yang sangat tangguh. Itu, di samping pertahanannya yang kuat dan solid membuatnya sulit bagi Yun Ce untuk merusaknya bahkan dengan Dragonfall. Jika Chu Yuechan tidak berada di sisi Yun Ce, dia masih bisa menghadapinya, tetapi dengan satu tangan di sekitar Chu Yuechan, dia hanya bisa memegang pedang dengan satu tangan dan tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Tuan Besar. Binatang Bertanduk Tunggal. Itu sebabnya Yun Ce akan lari setiap kali dia bertemu orang ini. Patah bayangan bintang dewa adalah satu contoh keterampilan gerakan mendalam dan bukan jenis keterampilan peningkatan kecepatan jangka panjang, jadi itu tidak akan menyebabkan kecepatan Yun Ce meningkat banyak. Namun, Yun Ce biasanya akan membawa pedang yang beratnya 4.000 kg. Karena itu, ketika dia perlu melarikan diri, yang harus dia lakukan adalah melemparkan pedang ke mutiara racun langit, dan tubuhnya akan terasa seolah-olah mengambang. Melarikan diri juga akan secepat kilat, dan mengibas Overlord Single Hornet Beast ini hanya dalam hitungan menit. Yun Ce berlari ke depan dengan sekuat tenaga dan kotoran di bawah kakinya dikirim terbang kembali saat ia meningkatkan jarak antara dia dan Overlord Single Hornet Beast. Pada saat ini, peringatan Jasmine tiba-tiba datang dari benaknya, hati-hati, ada tebing di depan. Tepat saat suara Jasmine jatuh, sebuah tebing muncul di depan garis pandang Yun Ce. Alisnya berkerut dan kecepatannya tiba-tiba menurun saat kedua kakinya ditanam ke tanah dengan kuat. Setelah meluncur sebentar, akhirnya dia berhenti dengan berbahaya di ujung tebing. Tapi seketika, dia menghembuskan napas lega. Karena melihat ke bawah, tebing itu sebenarnya tidak tinggi dan bahkan tidak setinggi 150 meter, sehingga ia dapat dengan mudah melompat turun. Tidak ada tempat berbahaya di bawah tebing juga, itu hanya hutan yang sangat lebat. Mungkin hutan akan menjadi istilah yang lebih baik untuk itu, karena di depan matanya, setiap pohon bergabung ke yang berikutnya, dan meskipun ia berdiri di sebuah titik pandang yang tinggi, dia masih tidak bisa sepenuhnya melihat ujungnya. Itu adalah area lapangan, mengapa akan ada hutan? Yun Ce bergumam dan hendak melompat turun, ketika tiba-tiba, sepotong angin kencang berbahaya datang dari sisi kanannya.
Yun Ce melirik ke samping dan lengan kanannya menjulur seperti kilat saat dua jari mencubit paksa benda tipis, dingin, dan licin. Itu adalah ular-ular hitam yang tidak terlalu panjang dan hanya setebal setengah jarinya. 7 inci itu diraih erat oleh Yun Ce dan itu berjuang dalam kesakitan, meludahkan kegelapan. Kaisar ular-ular hitam, Yun Ce, yang mahir dalam semua racun yang ada di dunia, mengenali ular berbisa dalam sekejap. Emperor Black Red Snake sangat kurus dan pendek, dan tubuhnya sangat lemah. Bahkan jika seorang anak normal secara tidak sengaja menginjaknya, itu juga akan diinjak sampai mati. Tapi ular sekecil dan lemah seperti ini dinobatkan sebagai kaisar, dan sebenarnya adalah binatang yang mendalam roh yang mahal. Ini karena ia memiliki toksisitas dan kecepatan yang sangat menakutkan meskipun ukurannya. Semua yang bersentuhan dengan taring beracunnya, selama mereka berada di bawah roh mendalam alam, tidak diragukan lagi akan mati dalam 10 napas waktu. Bahkan jika mereka yang berada di alam roh mendalam digigit olehnya, mereka tidak akan bisa hidup lebih dari 1 jam tanpa penawarnya. Juga, karena ukurannya yang kecil, sangat sulit ditemukan. Ketika bergerak, itu menyerupai kilatan hitam, sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk menjaganya. Semua bis mendalam spirit, dan bahkan bis mendalam bumi yang menjumpainya harus mengambil jalan memutar, jangan sampai mereka terlambat. Dengan Sky Poison Pearl di dalam dirinya, bahkan jika Yun Ce digigit olehnya, dia masih tidak akan terpengaruh sama sekali. Menatap ular-ular hitam kaisar ini, dia tiba-tiba berbalik untuk menghadapi binatang bertanduk tunggal tuan yang sudah mengejar ke arahnya. Menggeser ular-ular benang hitam kaisar dari tangan kanan ke kirinya, ia menggunakan Sky Poison Pearl untuk langsung menyedot semua racunnya, dan kemudian, membuangnya, ia mengambil pedang jiwa harimau yang tidak pernah ia gunakan dalam waktu yang lama. Dan menyeka racun ke pedang Tiger Soul Sword. Petik 2. Tampaknya ini adalah pertama kalinya kamu menggunakan racun setelah racun Sky Poison Pearl menghilang. Melihat ujung pedang jiwa harimau, pemandangan tragis dari area besar mayat yang dihasilkan dari melepaskan racun ke seluruh kota tahun itu melintas di benaknya. Tatapannya diam-diam gelap oleh anak laki-laki, dan dia kemudian bergegas menuju Overlord Single Hornet Beast seperti badai. Melihat bahwa manusia yang biasanya melarikan diri saat dia melihatnya tiba-tiba bergegas ke sana kali ini, Overlord Single Hornet Beast berhenti dalam kebingungan sebentar, dan kemudian, dengan raungan, itu mengekspos taringnya dan menerkam ke arah Yun Ce. Suara mendesing. Cakar Overlord Single Hornet Beast melesat di salah satu bayangan ilusi Yun Ce, sementara Yun Ce bergerak secara horizontal dari tempat itu. Bergegas ke sana dari sisi kanannya, dia mengumpulkan kekuatannya yang mendalam ke Tiger Soul Sword dan dengan kejam menebas di sisi kanannya, meninggalkan goresan 2 inci, meninggalkan luka yang cukup untuk mengambil darah. Yun Ce berhenti dan pedang jiwa harimau di tangannya sudah disimpan, dan ditukar dengan kesalahan naga. Dengan ukuran besar Overlord Single Hornet Beast, cedera kecil ini bahkan tidak dianggap sebagai cedera sama sekali. Overlord Single Hornet Beast, yang telah melompat ke langit, berbalik dan membuka mulutnya yang besar saat tubuhnya menerkam ke arah Yun Ce lagi. Namun di tengah jalan, kaki depannya tiba-tiba melilit, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan kuat. Setelah itu, ia mulai berkedut, dan 4 anggota tubuhnya mulai terinjak di tanah, namun ia mampu berdiri kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Perlahan-lahan, gelombang seruan kesakitan datang dari mulutnya. Dari luka kecil itu, tetesan darah hitam pekat mengalir perlahan. Yun Ce bergegas, dan dengan satu pukulan, menghancurkan pertahanannya yang dalam yang telah melemah di bawah korosi yang sangat beracun. Setelah itu, ia terus-menerus menghujani 7 hingga 8 pukulan di kepalanya, sampai tidak terdengar lagi. Kita juga tidak tahu kapan toksisitas Sky Poison Pearl akan pulih. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi mendesah. Mengandalkan hanya sedikit racun, dia bisa menghabisi Overlord Single Hornet Beast ini sehingga dia hanya bisa melarikan diri dari sebelumnya tanpa banyak usaha. Mengenai seberapa hebat racun itu, dia lebih jernih daripada orang lain. Tahun itu, dia bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia hidup selama 7 tahun penuh di tengah-tengah semua pengejaran dan pembunuhan di seluruh benua. Apa yang dia andalkan, adalah toksisitas Sky Poison Pearl. Di bawah racun surgawi racun langit, tak terhitung ahli yang kekuatannya jauh melebihi Yun Ce berkali-kali, dan bahkan yang sangat kuat semua mati di bawah tangannya. Jika Sky Poison Pearl masih memiliki kekuatan beracunnya, maka dalam uji coba ini, saat racun surgawi menyebar, apalagi 99.999 binatang yang dalam, bahkan jika jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah itu, mereka akan semua masih diracun sampai mati menjelang senja. Kata Yun Ce dengan emosi yang ekstrim. Sebagai harta karun yang mendalam, aspek-aspek yang terkalahkan dari Sky Poison Pearl memberikan lebih dari sekadar temperamen dan pemurniannya. Tunggu, racun surgawi menyebar. Pikiran Yun Ce tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah hutan tanpa batas di bawah tebing. Dalam beberapa saat, dia perlahan mulai tersenyum.